Bab 1251, Jangan Hentikan Aku. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Inikah kekuatan keturunan Phoenix? Terlalu mengecewakan. Huang memandang Honglian dan tiba-tiba menyeringai. Saat ini, mulutnya terbuka seperti lubang hitam. Desir, hisapan mengerikan keluar dari mulut naga setengah manusianya. Boom, api di sekitarnya dengan cepat diserap ke dalam mulut Huang. Daya hisap yang kuat ini bahkan membuat Honglian kesulitan menjaga keseimbangan. Sayap di punggung Gulian mengepak dengan keras, nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Tapi api merah di langit semuanya tersedot ke dalam mulut Huang hanya dalam beberapa detik. Inilah api sebenarnya dari asal mula perpaduan asal muasal Phoenix. Hirup saja ke dalam mulut dan ubah ke makhluk lain, tidak diragukan lagi merupakan perilaku yang merusak diri sendiri. Tapi Huang di depannya, setelah menutup mulutnya, hanya wajahnya yang berubah, lalu dia tersenyum lagi. Itu, sepertinya sama sekali tidak terbakar oleh api Siwon yang sebenarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Guren membelalakan matanya dan menatap Huang di depannya. Apakah kamu terkejut? Sebenarnya, saya tidak tahu. Saya telah menelan terlalu banyak makhluk. Saya tidak tahu kemampuan untuk takut terhadap api. Saya tidak tahu makhluk mana yang menyediakannya. Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi masih belum sempurna, saya masih merasakan sedikit sakit sekarang. Aku akan menelanmu, maka aku benar-benar tidak takut dengan nyala api lagi. Setelah berbicara, Huang membuka mulutnya lagi. Saat ini, wajah Honglian berubah drastis. Ledakan, api yang baru saja dihisap ke dalam tubuh berubah menjadi bola api yang lebih dahsyat dan meledak. Guren segera menghindar. Boom, banyak bola api yang meledak di tanah, menyebabkan ledakan besar. Reruntuhan tanah pecah dan magma terciprat. Di saat yang sama, setelah bola api meledak akan menimbulkan semburan api. Hanya dalam waktu 10 detik, tanah yang semula utuh telah kacau balau dan berubah menjadi lautan api. Melihat pemandangan ini, Guren sangat marah. Ini adalah bekas rumah klan Feng, dan kehancuran seperti itu tidak akan pernah diizinkan. Brengsek, Guren bergegas menuju lokasi di mana Huang berada. Huang Leng tersenyum dan mengangkat kaki kanannya. Di atas kaki kanan yang gelap gulita, ledakan kehancuran tiba-tiba meledak. Ia tidak mengelak atau mengelak, dan ia bergegas menuju Gulian. Pupil Gulian seperti nyala api. Saat dia mendekati Huang, tangannya tertutup di depannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya seperti pedang panjang yang terbakar api, menusuk lurus ke depan. Dan kaki kanan Huang, yang sudah mengepal, dengan kekuatan pemusnahan, menamparkan Honglian. Di udara, satu merah dan satu hitam bertabrakan. Boom, suara keras dan memekakkan telinga muncul dari udara. Pada saat ini, tampaknya ruang angkasa akan runtuh. Gunung berapi besar di belakangnya berguncang hebat. Udaranya seperti ledakan kembang api, kekuatan hitam dan merah meledak bersamaan, terbelah menjadi dua. Guren dengan cepat terbang ke arah belakang. Dan Huang juga mengalami pukulan berat. Di dadanya terdapat lubang yang terlihat dengan mata telanjang. Di lokasi itu bahkan terlihat bekas luka bakar. Inilah luka yang tertusuk teratai merah. Namun, dalam proses penerbangan terbalik, lubang ini pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Meski Huang masih terbang mundur, pandangannya tertuju pada teratai merah di kejauhan. Di dalam hatinya, teratai merah sudah ada di dalam perutnya. Dalam beberapa konfrontasi, ia sudah mengetahui kekuatan Gulian. Kekuatannya memang tirani, tapi bagi Huang, itu bukan apa-apa. Setelah menyerap roh suci yang tak terhitung jumlahnya, Huang hampir menguasai semua kemampuan. Dalam hukum, pada saat yang sama, vitalitasnya telah mencapai titik yang mengerikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam hal vitalitas, Huang adalah keberadaan yang abadi. Tidak ada kekuatan yang dapat membunuhnya sepenuhnya, kecuali ia ingin mati. Oleh karena itu, ia tidak terkalahkan. Setelah aku menelanmu, kamu akan menjadi bagian dari tubuhku dan setara dengan kehidupan kekal. Huang memandangi teratai merah di kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, wajah Honglian sedikit pucat, dengan darah meninggalkan sudut mulutnya. Dia menyeka darahnya dan menatap mata Huang, penuh tekad. Saat ini, dia hanya dapat kembali ke bentuk aslinya untuk menggunakan kekuatan paling ekstrim. Tubuh Guren mulai berubah. Tubuhnya, wajahnya, kepalanya, semuanya perlahan berubah. Teratai merah asli hanyalah luan biru. Tapi setelah menggabungkan asal-usul Phoenix,
penampilannya secara bertahap menjadi seperti Phoenix ilahi. Tak lama kemudian, teratai merah berubah menjadi bentuk aslinya. Di tubuhnya, kekuatan suci memancar secara samar. Wajah Huang berubah di kejauhan, menatap Honglian, matanya pecah. Keinginan dan haus darah di matanya membuatnya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Inilah nafas binatang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia akan menelan keturunan Phoenix di depannya sekarang. Apa? Teriak Huang, dan kekuatan mengerikan muncul dari tubuhnya. Saat ini, arogansi hitam menyebar. Arogansi mengembun di udara, menata ulang, dan dengan cepat berubah menjadi naga hitam. Naga hitam bermata merah, dan sisiknya bersinar dengan cahaya hitam. Nafas dahsyat terpancar dari tubuhnya. Inilah naga pemakan yang mendominasi dunia sebelum Shenlong lahir. Retak, kemunculannya sepertinya membuat ruangan menjadi tak tertahankan, dan berbagai suara abnormal muncul. Pada saat ini, nafas Honglian benar-benar tertahan. Inilah kelemahan Gulian. Dia terlalu muda untuk bisa sepenuhnya mengintegrasikan asal-muasal Phoenix, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun di hadapan naga besar yang menelan, Gulian tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Kini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bunuh naga yang menelan atau mati saja. Kematian, bagi kelompok etnis lain, ini mungkin merupakan kata yang sepihak. Kematian bukanlah apa-apa. Tapi bagi klan Feng, terutama Honglian yang berasal dari Phoenix, kematian adalah sebuah kesempatan. Dia tidak pernah bisa sepenuhnya mengintegrasikan asal-muasal Phoenix. Sekarang, ini mungkin bukan kesempatan. Gulian mengeluarkan suara burung Phoenix dan terbang cepat menuju langit. Tunlong mengangkat kepalanya, cakarnya terangkat. Kekuatan guntur cahaya ungu muncul di kaki kiri, dan di kaki kanan, ada bola energi yang memancarkan aura kehancuran. Menelan naga meraih guntur, dan segera memicu Tian Lei. Ledakan, guntur menyerbu menuju teratai merah di langit, dan menebas langsung ke tubuh teratai merah. Tubuh Honglian bergetar, dan nyala api yang lebih kuat keluar dari tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Ketika dia sudah cukup tinggi di udara, dia berhenti dan sayapnya menutup kembali. Kaki kanan Tunlong terangkat. Ledakan, kekuatan pemusnahan meledak, menyebabkan suara gendang telinga pecah. Karena kekuatan ledakan ini, seluruh tubuhnya terjatuh beberapa meter. Gulian tidak menghindar di udara sambil melebarkan sayap raksasanya. Menghadapi ledakan pemusnahan, matanya tenang, dan ada api di matanya. Boom! Serangan menelan naga tidak menunda sedikit pun, seperti ini meledak di tubuh Honglian. Kegelapan pemusnahan benar-benar menenggelamkan teratai merah. Dan Tunlong membuka mulutnya pada saat bersamaan. Di depan mulutnya yang besar, pusaran hitam besar muncul. Boom! Pada saat ini, semua nafas di sekitarnya diserap oleh pusaran besar ini. Melahap, melahap. Inilah arti keberadaan naga pemakan, alasan kekuatannya. Saat Fang Yu bergegas maju, dia merasakan panas terik di tempat dantiannya semakin parah. Pada saat yang sama, perasaan tidak enak menyebar ke dalam hatinya melalui hubungan dengan Honglian. Apakah ini dalam bahaya? Fang Yu mengerutkan kening, melaju lebih cepat. Dimungkinkan untuk menemukan apapun di tempat hantu jauh di utara jauh. Tapi apa tujuan Guren datang ke sini? Ketika Fang Yu memikirkannya, sebuah istana besar muncul di depannya. Gerbang istana ditutup gelombang www.novelringan.com gelombang tapi ternyata sudah ada yang masuk, karena tidak ada salju di gerbangnya. Guren, seharusnya ada di dalam. Fang Yu berjalan lurus ke depan dan membuka pintu. Namun saat ini, beberapa aura aneh tiba-tiba muncul di belakangnya. Fang Yu mengerutkan kening, menoleh, dan melihat beberapa makhluk dengan tubuh hitam pekat dan penampilan yang sangat aneh. Saya tidak tahu kapan mereka muncul di belakangnya. Makhluk-makhluk ini memegang senjata seperti tulang dan garpu di tangan mereka, dengan mata gelap, menatap lurus ke arah Fang Yu, penuh kesungguhan. Total ada 6 makhluk. Tempat ini, bukanlah tempat di mana manusia bisa menginjakkan kaki. Sebuah suara yang kuat datang dari segala arah. Suara ini memiliki kekuatan magis, mengalir ke otak, dan dapat mengganggu pikiran seseorang. Fang Yu mengerutkan kening, wajahnya sangat dingin. Karena hubungannya dengan teratai merah, ia selalu dipenuhi dengan firasat buruk dan tidak dapat dijelaskan, dan asal-muasal burung Phoenix di dantian juga sangat gelisah. Oleh karena itu, suasana hatinya sedang sangat buruk sekarang. Dan setelah suara itu, 6 makhluk di depan segera bergegas menuju Fang Yu,
kecepatannya luar biasa. Ledakan, Fang Yu tanpa ekspresi dan tertinju. Papa, udara di depan tinju itu pecah seperti kaca. 6 makhluk aneh itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara, dan tubuh mereka menghilang di udara seperti debu yang berserakan. Jangan biarkan manusia masuk. Fang Yu berbalik, wajahnya dingin, dan dia langsung mengangkat kakinya. Ledakan, gerbang istana di depannya ditendang hingga berkeping-keping oleh Fang Yu. Jika kamu berani menghentikanku lagi, saat aku pergi, seluruh istanamu akan dihancurkan. Fang Yu memperingatkan dengan suara dingin, lalu berjalan ke istana tanpa menoleh ke belakang. Setelah memasuki istana, Phoenix Origin milik Fang Yu tampak semakin bersemangat. Saat ini, di dantian Fang Yu, Feng Ziyuan hampir menari. Asal-muasal Shenlong aman, masih melayang di area kecil tempat asalnya. Namun betapapun bersemangatnya Feng Ziyuan, hubungan dengan Hong Lian tampak sangat tidak optimis. Perasaan tidak menyenangkan sepertinya mengingatkan Fang Yu untuk menemukan Hong Lian sesegera mungkin. Perasaan ini datang dari hubungannya, bukan dari Fang Yu sendiri, tetapi juga mengganggu suasana hati Fang Yu. Oleh karena itu, setelah Fang Yu memasuki istana, bahkan tanpa mengamati lingkungan sekitarnya, dia langsung bergegas maju sesuai instruksi, dengan sangat cepat. Boom! Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di istana yang awalnya sepi. Dalam cahaya yang agak redup, cahaya keemasan melintas. Di sini, manusia tidak bisa menginjakkan kaki. Saat Fang Yu bergegas maju, suara yang dalam itu datang dari segala arah lagi. Itu memenuhi telinga lagi, dan bergema lagi. Jika seorang beku biasa menderita tingkat suara ajaib ini, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya dalam sekejap dan jatuh ke tanah hingga pingsan. Gulungan. Namun, Fang Yu menggunakan kesadaran ilahi dan energi sejati untuk menyebarkan berita yang mengandung kekuatan lebih kuat. Ledakan, suaranya menyebar, sepertinya menabrak sesuatu, dan terdengar suara teredam. Fang Yu masih bergegas maju. Retakan, namun dalam beberapa detik, sebuah pintu terbuka muncul di depannya. Di balik pintu ini, cahayanya sangat redup. Fang Yu mengerutkan kening. Menurut daya tarik Feng Ziyuan, dan hubungannya dengan Hong Lian, dia yakin pintu di depannya bukanlah tempat Hong Lian berada. Ini hanyalah sarana istana ini untuk menghentikan Fang Yu untuk terus bergerak maju. Sosok Fang Yu melintas langsung ke samping, berusaha menghindari pintu ini. Namun, saat ini, kekuatan besar diterapkan pada tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, pintu yang terbuka muncul lagi di depan Fang Yu. Kali ini, bukan Fang Yu yang ingin memasukinya, tetapi pintunya bergegas menuju Fang Yu. Wajah Fang Yu dingin, dan dia menjabat tangannya dengan tiba-tiba, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Boom! Dengan ini, dia langsung melepaskan kekuatan besar yang diberikan padanya. Tapi pintu itu, telah menelannya ke dalamnya saat ini. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang. Saat ini, pintunya hilang. Mata Fang Yu sangat dingin, karena istana ini harus menghentikannya untuk maju. Kemudian, ketika dia menemukan Gulian nanti, dia pasti akan merobohkan istana sepenuhnya ketika dia pergi. Saat ini, Fang Yu bisa mendengar suara aneh datang dari sekeliling. Suara-suara ini sepertinya dibuat oleh banyak makhluk pada saat yang bersamaan. Namun saat ini, cahaya di sekitarnya sangat redup, dan hampir mustahil untuk dijangkau. Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya untuk memadatkan bola cahaya. Bas! Lampu langsung menerangi sekeliling. Namun, Fang Yu melihat lingkungan sekitarnya. Dia sepertinya berada di sebuah lembah, tepatnya, mungkin di dalam jurang. Dia berdiri di level paling bawah. Dan bagian depan, belakang, kiri, dan kanannya, kurang dari 50 meter, merupakan dinding batu yang tidak memuncak. Dan di celah-celah dinding batu tersebut, berbagai kepala menonjol saat ini. Makhluk-makhluk ini terlihat sangat aneh, besar dan kecil, ada yang memiliki anggota badan, dan ada pula yang seperti ular piton. Satu-satunya kesamaan mereka adalah kulitnya berwarna merah tua dan matanya gelap. Fang Yu melihat dengan mata telanjang semua binatang aneh tersebut, dan jumlahnya sulit diperkirakan. Mereka semua menatap Fang Yu, siap bergerak. Fang Yu mendongak, mencoba menentukan ketinggian jurang. Lalu, dia melompat dan terbang. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak. Begitu dia pergi, ribuan binatang jurang di sekitarnya, seolah-olah mereka diberi semacam perintah, segera berangkat. Meski tidak memiliki sayap,
mereka dapat melompat langsung dari dinding batu dan bergegas menuju lokasi Fang Yu. Namun, Fang Yu memiliki mata dingin dan menyilangkan tangan di depannya. Boom! Kepolosan yang luar biasa, meledak dari sekitar Fang Yu. Monster-monster dari jurang itu langsung dihancurkan hingga hancur, atau mereka dilempar kembali ke dinding batu dengan semburan suara. Tapi Fang Yu seperti roket, meluncur dengan cepat, hanya menyisakan sisa-sisa cahaya kemasan. Di dunia klan Feng, naga hitam besar di langit membuka mulutnya. Pusaran hitam besar mengembun di depan mulutnya yang besar, terus-menerus menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan pecahan batu dan pohon api yang patah di tanah diserap satu demi satu, memasuki pusaran hitam, dan menghilang. Kekuatan hisap yang keluar dari pusaran hitam itu sangat menakutkan, seolah-olah bisa menelan seluruh dunia ke dalamnya. Inilah kekuatan naga pemakan. Sebelum Shenlong lahir, alasan mengapa klan Dragon Swallowing mampu mendominasi klan Tyrannosaurus adalah karena karakteristiknya. Awalnya, di antara ribuan makhluk, tubuh daging adalah yang terkuat, dan naga yang menelan. Termasuk yang tertinggi. Dengan tubuh yang begitu kuat, dan pada saat yang sama memiliki sumber melahap, menjadikan mereka naga paling menakutkan di dunia saat itu. Belum lagi makhluk dari ras lain, mereka adalah berbagai cabang dari klan naga. Menghadap garis menelan naga, mereka harus penuh hormat agar tidak dimangsa. Faktanya, naga menelan memang telah menelan banyak naga dari ras yang sama, demi terus memperkuat gen dan darahnya, serta membuat keturunannya lebih kuat. Oleh karena itu, naga pemakan sebenarnya adalah eksistensi di langit bagi seluruh makhluk bumi. Selama mereka meneruskan darahnya, mereka akan menjadi lebih kuat dari generasi ke generasi. Saat naga menelan klan Tyrannosaurus, klan naga juga mendominasi. Hanya saja makhluk dari ras lain lebih takut pada naga, daripada rasa kagum dari hati. Pada saat itu, naga yang menelan membuat citra seluruh keluarga naga hanya bersifat pembunuh dan tirani. Situasi ini tidak berubah sampai Shenlong lahir. Garis menelan naga ditekan oleh Shenlong dari depan, dan banyak peraturan telah ditetapkan untuk menahan perilaku garis menelan naga. Namun, garis menelan naga masih tidak mendengarkan, dan setiap siang dan malam memikirkan balas dendam dan mendapatkan kembali tahta naga. Akibatnya, mereka merencanakan serangan lain, ingin menelan Shenlong yang sedang mundur sendirian saat itu. Situasi saat itu merupakan peluang emas bagi lini Dragon Swallowing. Mereka memanggil seluruh barisan penelan naga dewasa, totalnya 87, untuk mengepung naga. Sebelum melakukannya, Tunlong memiliki banyak informasi dan tidak pernah memikirkan kegagalan. Namun, hasilnya cukup buruk. Shenlong membunuh 60 naga yang tertelan di tempat, dan 27 sisanya semuanya terluka parah. Setelah itu, garis penelan naga diusir dari klan naga. Dan bahkan jika dia diusir dari klan naga, Shenlong tidak pernah melepaskan pembuluh darah yang menelan naga gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang itu akan menghapuskan sumber melahap 27 orang dewasa yang menelan naga hidup-hidup, dan menelan naga muda. Sebagian besar sumbernya terputus. Dengan cara ini, garis menelan naga hampir ditutup. Tapi mereka masih menyimpan harapan. Saat itu, mereka menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk menyembunyikan satu hal. Yaitu, garis ratu penelan naga sebenarnya sedang hamil. Naga yang belum lahir yang menelan perut ratu naga, adalah Da Zhao Mo si Huang hari ini. Huang mewarisi garis keturunan penelan naga terlengkap, dan pada saat yang sama mewarisi gen super kuat dalam garis keturunan penelan naga yang telah ditelan selama beberapa generasi. Kemudian, untuk menghindari pencarian klan naga, garis penelan naga memutuskan untuk membiarkan satu-satunya harapan, Huang, secara paksa memasuki kondisi tidur nyenyak, dan tumbuh dalam tidur nyenyak. Dengan cara ini, ada keamanan maksimal. Bertahun-tahun kemudian, ketika Huang terbangun, barisan naga menelan sudah lama mati. Shenlong tidak tahu harus berakhir di mana, klan naga berangsur-angsur menurun, dan klan manusia bangkit. Pada saat itu, Huang telah memikirkan untuk membalas dendam atas klan naga yang menurun, tetapi mengingat para tetua di klan sebelum tertidur, dan ia menahannya. Ia menggunakan beberapa cara untuk mengetahui berita bahwa Shenlong telah meninggalkan bumi. Namun di saat yang sama, Shenlong meninggalkan asal-usulnya. Dari mana asal-muasal Shenlong? Menjadi keraguan seluruh makhluk waras di dunia. Semua orang ingin mendapatkan asal-muasal Shenlong. Dan Huang, pada saat itu, dia menemukan caranya. Ia mulai membuat klon,
dan kemudian menyatu ke seluruh belahan dunia, menelan secara diam-diam, dan memperkuat dirinya sendiri. Pada saat yang sama, berbagai metode digunakan untuk mencoba menemukan asal-muasal naga tersebut. Setelah mendapatkan sumber naga, ia tidak perlu lagi takut pada makhluk apapun, ia dapat sekali lagi mendominasi dunia dan menghidupkan kembali urat naga yang menelan. Dengan cara ini, Huang, sebagai naga terakhir yang menelan, masih hidup sampai sekarang. Baru setengah tahun yang lalu tiruannya yang terletak di Huaibei merasakan kemunculan esensi naga, dan tiba-tiba ia terbangun. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Akibatnya, ia memanggil klon, bergabung menjadi satu lagi, dan kemudian mencari nafas asal-usul naga di dunia. Namun setelah dilakukan pencarian selama beberapa waktu, lokasi sumber Shenlong belum juga ditemukan. Tentu saja, dalam proses ini, ia menelan banyak makhluk kuat dan biksu manusia lainnya. Keturunan Phoenix di depan mereka bahkan lebih tidak terduga. Jika ia mampu mengumpulkan asal-usul naga dan burung Phoenix pada saat yang sama, tidak mungkin membayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan naga yang terbang jauh dapat membalas dendam secara langsung. Oleh karena itu, Huang sangat bersemangat. Boom! Kekuatan Devouring Sauce semakin kuat. Teratai merah yang ditelan oleh kekuatan pemusnahan di langit, bahkan jika tubuhnya dihancurkan, kekuatan sumber aslinya akan diserap oleh sumber menelan dalam sekejap. Namun, kekurangan saat ini terus menyerap dalam waktu yang lama, namun belum menyerap kekuatan aslinya. Kenapa ini? Guren terkena pukulan dari kekuatan pemusnahan, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Mustahil baginya untuk tetap memiliki kemampuan melawan sumber melahap. Huang melihat ke langit di atas, cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Saat ini, di langit, di bawah bombardir kekuatan pemusnahan, sulit bagi semua makhluk untuk mempertahankan hidupnya, bahkan darah dan dagingnya harus dihancurkan dalam sekejap. Inilah hal yang mengerikan tentang kekuatan pemusnahan. Keberadaannya untuk mengekang vitalitas. Namun, teratai merah saat ini, diselimuti bola api merah. Kekuatan penghancuran yang kejam tidak mampu menembus bola api ini, dan hanya bisa melewatinya. Gulian di dalam bola api menutup matanya. Pada saat ini, sekelilingnya terasa hampa baginya, tidak ada suara, tidak ada pemandangan yang terlihat. Wow, setelah beberapa detik, bola apinya tiba-tiba membesar. Huang di bawah, melihat pemandangan ini, segera mencabut cakar kirinya. Saat ini, bola api yang menyelimuti teratai merah di langit terbakar hebat seperti matahari merah. Suhu di seluruh dunia meningkat tajam. Huang melihat bola api di langit dan menutup mulutnya lebar-lebar. Ia tahu, waktunya belum tiba. Keturunan Phoenix ini sebenarnya masih ada hubungannya. Boom! Api di langit meledak. Lingkaran api yang dibentuk oleh banyak nyala api terbang ke segala arah. Lapis demi lapis, seperti jaring api. Menghadapi gelombang api yang deras ini, Huang meraung, dan nafas agung keluar dari tubuh naga. Energi hitam menyebar ke sekeliling, mengisolasi api secara paksa. Dan energi hitam juga menyelimuti tanah di belakang naga yang menelan. Saat ini, seluruh ruang sepertinya terbagi menjadi dua. Di atasnya ada nyala api merah di langit, dan bola api besar di tengahnya. Dan di bawahnya adalah ruang udara hitam yang diciptakan oleh Huang. Dari kejauhan, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Faktanya, ini adalah benturan dua kekuatan. Sumber dari sampah yang melahap, sumber burung Phoenix melawan teratai merah. Bola api besar di langit secara bertahap membuka celah, mengungkapkan situasi internal. Sepasang sayap api besar terlipat menjadi satu dan berdiri tinggi di langit. Melihat sosok ini, Huang merentangkan kaki kirinya ke depan. Ledakan, kekuatan guntur besar meluncur ke langit. Namun, saat guntur raksasa hendak menyentuh sayap yang tertutup ini, sayapnya tiba-tiba terbuka. Boom! Pada saat ini, dunia berubah warna. Kekuatan api di langit tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan seketika membentuk momentum untuk menghancurkan gurun di bawah. Boom! Lokasi yang sepi itu langsung diliputi oleh api. Di atas, tubuh Honglian terungkap. Ada semburan cahaya terang di atas tubuhnya, dan pupil matanya terbakar abis. Nirwana Phoenix. Pada saat ini, Honglian benar-benar mengendalikan kekuatan Divine Phoenix Origin. Dia melihat ke bawah pada posisi yang diselimuti api, sayapnya untuk beberapa saat. Boom! Pada saat ini, seluruh langit menyala. Api di bawah tiba-tiba menyusut seperti angin puyuh naga.
Hutan belantara yang terbakar merasakan tekanan dan panas yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Dalam kasus makhluk biasa, suhu saja sudah bisa membuat mereka menghilang, apalagi api yang masih berkobar tanpa batas. Guren menukik ke bawah. Aum, pada saat ini, suara gemuruh muncul dari nyala api yang mengecil di bawah. Ledakan, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Nafas yang menghancurkan tiba-tiba menghilang. Boom, api di bawah semuanya terguncang. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan seluruh ruang. Pada saat ini, aura menakutkan yang didedikasikan untuk menelan naga menyebar sepenuhnya. Teratai merah yang sedang menyelam merasakan kekuatan besar datang, dan tubuhnya dipukul dengan keras dan terlempar ke belakang. Dia menstabilkan sosoknya dan melihat ke bawah, terkejut di dalam hatinya. Naga pemakan hitam telah bertambah besar ukurannya. Ia menatap teratai merah, cahaya merah di matanya, mengejutkan. Saat ini, berbagai aura terus terpancar dari tubuh naga walet. Kekuatan pemusnahan, kekuatan guntur, kekuatan ruang. Ratusan energi berfluktuasi di dalam tubuhnya. Long Wei mengguncang langit. Ini adalah penguasa tahun ini, kekuatan naga. Begitu tubuh naga muncul, momentumnya saja dapat menekan ribuan makhluk. Menelan naga menatap teratai merah, kaki kirinya tiba-tiba terangkat, mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Ledakan, Gulian langsung terkena guntur yang jatuh dari atas, mengerang kesakitan, dan menukik ke bawah. Dia mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi, dan telapak tangannya keluar. Ledakan, lapisan api meledak ke arah naga yang menelan di kejauhan. Tubuh Tunlong bergetar, dan ekor naga besar itu tersapu. Boom, sapuan besar-besaran ini menghasilkan berbagai kekuatan yang kompleks. Boom, nyala api langsung tersebar, dan bahkan tanah pun terangkat menjadi lapisan besar. Di saat yang sama, sapuan ini disertai dengan lingkaran energi mengerikan yang menyebar seperti gelombang air. Sayap di punggung Gulian tiba-tiba mengepak dan terbang ke atas. Dan energi yang menyebar meledak di pinggang gunung berapi di kejauhan. Boom, posisi pinggang gunung berapi langsung hancur berkeping-keping, disertai suara menderu. Honglian segera menoleh untuk melihat lokasi gunung berapi tersebut, kaget. Di dalam gunung berapi itu, ada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh klan Feng saat itu, dan itu adalah harta karun yang telah dilestarikan selama puluhan ribu tahun. Dia tidak boleh membiarkan warisan klan Feng yang berharga ini dihancurkan seperti ini. Menelan naga, kemarahan di hati Honglian membuat seluruh dunia semakin panas. Dia melihat ke arah naga yang menelan di bawah, tidak lagi ragu-ragu, mengepakkan sayapnya dan bergegas. Tunlong mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar menghadap teratai merah yang mengalir deras. Wow, di depan mulut besarnya, bola energi besar terkondensasi. Retak. Pada saat ini, ruang di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan berat dan mulai retak. Nafas dahsyat meledak di bola energi. Dalam proses Honglian bergegas menuju. Naga menelan gelombang www.novelringan.com gelombang, sayapnya terbuka sepenuhnya, dan api antara langit dan bumi diserap olehnya ke dalam tubuh. Teratai merah saat ini, seperti bila api besar, terbang dengan cepat menuju leher naga hitam di bawah. Dia ingin menggunakan pukulan ini untuk langsung menebas kepala naga besar yang menelan. Ini adalah pukulan yang agak berisiko, tapi Guren tidak punya pilihan lain. Kekuatan menelan naga melebihi ekspektasinya. Jika dia terjerat perlahan, dia hanya akan kalah pada akhirnya. Dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ini adalah dunia yang ditinggalkan oleh klan Feng, wilayahnya. Jika dia melarikan diri, dia akan melepaskan martabatnya sebagai klan Phoenix, dan pada saat yang sama dia tidak pantas menjadi keturunan yang dipilih oleh Divine Phoenix. Karena itu, dia hanya bisa melakukan serangan balik. Gabungkan semua keyakinan dan kekuatannya saat ini menjadi satu pukulan. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi baik hati. Tempat di mana sayap terbang melintasi punggung teratai merah dipenuhi dengan api merah. Dia bergegas menuju naga menelan, seperti bergegas menuju naga menelan dengan seluruh dunia, dengan aura yang mengerikan. Namun, di hadapan teratai merah yang begitu megah, Huang tidak bermaksud menghindar. Kepalanya terangkat, dan bola energi di depan mulutnya menjadi semakin besar. Pada jarak sekitar 100 meter dari Red Lotus, bola energi meledak. Boom, energi menakutkan, disertai aura dahsyat, meledak ke arah teratai merah di depan. Saat ini, Honglian hanya merasakan apa yang meledak dari depan adalah kekuatan seperti meteorit.
Tapi ada suara marah di tenggorokannya. Dia tidak bergeming. Ledakan. Honglian membawa langit yang penuh api, dan langsung bertabrakan dengan energi ledakan. Saat ini, dunia sedang berguncang. Papa, ruang di sekitarnya hancur berantakan. Tanah hancur, dan gunung berapi di kejauhan terkena pukulan keras, berguncang hebat, dan hampir runtuh. Api asli-asli yang dilepaskan oleh teratai merah, dan energi yang diledakkan Huang dari sumber menelan, melalui energinya sendiri dan garis keturunan menelan naga yang ditingkatkan, dikonfrontasi sepenuhnya. Konfrontasi ini membuat ruangan hampir runtuh. Di bagian bawah Huang, tubuh naga berputar sedikit dan menutup mulutnya, siap mengoperasikan sumber menelan lagi. Ia sangat percaya diri, dan Gulian tidak bisa menahan pukulan ini. Bahkan jika dia hampir tidak bisa menjaga tubuhnya agar tidak bisa dihancurkan, dia tidak bisa lagi menahan penyerapan dari sumber menelan. Namun, sebelum Huang siap menelannya, lampu merah menyala dari depannya. Itu Guren. Huang kaget dan melihat ke atas. Saya melihat langit di atas, dan energi yang diledakkannya terus melawan api sebenarnya dari asal mula seluruh ruang. Namun sosok Gulian keluar dari sana dan langsung menyerangnya. Dan saat Huang melihat ke depan, tubuh Gulian masih terbelah. Awalnya adalah sebuah sosok, dibagi menjadi 2, 4. Pada akhirnya, sosok 9 burung Phoenix api terbang menuju Huang pada saat yang bersamaan. Sayap mereka bergetar dan menyapu gelombang api, meluncur ke arah tubuh Huang. Boom! Beberapa api meledak langsung ke tubuh naga itu, dan nyala api yang lebih kuat meletus. Wow! Burung gagak api menyebar dengan cepat, membakar tubuh naga itu. Huang bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tapi rasa sakitnya masih dalam batas toleransi. Namun, detik berikutnya, menusuk, punggung leher dan leher Huang merasakan sakit yang semakin parah, sehingga tubuh naganya bergetar hebat. Entah kapan, Dewa Honglian muncul di belakang kepala Huang, memegang tombak yang dibentuk oleh sumber api asli di tangannya, dan diayunkan langsung ke belakang leher Huang. Kali ini, pertama kalinya Guren benar-benar melukai gurun. Gulian tidak berhenti, dan berbalik, langsung terbang menuju leher Huang dengan sepasang sayap raksasa yang terbakar api merah. Dia ingin memotong seluruh leher Tunlong. Cukup, mati untukku. Pada saat ini, aura di tubuh naga yang ditinggalkan itu meledak. Tiba-tiba ia menoleh, menghadap teratai merah seperti spiral, 2 cakar naga hitam melesat keluar. Kali ini, pusaran udara putih mengembun langsung di kaki kiri, dan kaki kanan adalah kekuatan guntur yang dahsyat. Boom! Huang menembak dengan sangat cepat, dan Dragon Claw langsung menembak Honglian. Sebelum Gulian bisa menyentuh tubuh Huang, dia ditampar oleh cakar tersebut dan mendengus kesakitan. Kekuatan yang terkandung di antara kedua cakar ini cukup untuk menghancurkan segalanya, belum lagi 2 kekuatan yang sangat kuat. Teratai merah yang dipukul dengan keras, mengeluarkan seteguk darah, dan menghilang ke tanah di bawah. Pada saat ini, klon Fire Phoenix di sekitarnya hampir mustahil untuk dipertahankan, bergetar hebat, dan api dari tubuh yang terkondensasi itu runtuh. Namun, Huang belum berhenti. Nampaknya cedera tadi membuatnya sangat marah. Ia menghadap teratai merah, membuka mulutnya lagi, dan mengeluarkan seberkas energi hitam pekat. Engah, teratai merah yang jatuh kembali mengalami pukulan keras dan terbang dengan cepat menuju gunung berapi di belakang. Boom, tubuh Honglian terjun langsung ke gunung berapi. Dampak ini membuat pinggiran gunung berapi tidak mampu lagi menahannya, dan akhirnya runtuh. Gunung berapi yang tingginya lebih dari 1 kilometer mulai runtuh seperti ini. Tubuh Fang Yu masih bergegas ke atas. Namun kedalaman jurang ini sungguh tak terbayangkan. Dia bergegas secepat yang dia bisa, tapi tetap tidak mencapai puncak. Jangan berjuang, manusia. Saat ini, suara wanita terdengar di telinga Fang Yu. Suara ini sepertinya datang dari tebing sekitar. Fang Yu langsung berhenti di udara. Sepertinya kamu seharusnya dibawa kepadaku karena kamu membuat marah orang luar. Suara itu berlanjut, saya tidak menyinggung perasaannya, saya tidak tahu. Tapi itu pasti menyinggung perasaan saya, kata Fang Yuhan. Yo, manusia biasa, nadanya tidak kecil. Pada saat ini, di bawah pancaran bola cahaya yang dipadatkan oleh Fang Yu, dinding tebing di depan bergetar, dan kemudian sebuah kepala tiba-tiba menonjol dari salah satu lubang. Kepalanya seperti tengkorak, tetapi dengan beberapa helai rambut hitam menempel di sana. Fang Yu sedikit mengernyit. Meskipun aku tidak menyukai keinginan di luar,
aku harus berterima kasih, aku sudah terlalu lama tidak melihat manusia hidup. Tengkorak itu memandang Fang Yu dan berkata, apakah kamu pemimpin di sini? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Ya, aku Putri Jurang Maut. Pihak lain menjawab perlahan, Daughter of the Abyss, menurutku kamu bukan seorang wanita. Fang Yu mengerutkan kening. Dia, tentu saja kamu tidak dapat melihatku, karena aku adalah seluruh jurang maut. Suara gadis jurang, dari jauh ke dekat, dan dari dekat ke jauh. Boom, tebing di sekitarnya mulai menjepit ke arah posisi Fang Yu. Fang Yu tidak terburu-buru, biarkan kesadaran ilahi terus menyebar keluar. Putri Jurang Maut, sambil berpikir, dia menjelajahi seluruh area dengan kesadaran spiritualnya. Ketika kesadaran ilahi meluas ke tingkat tertentu, Fang Yu dapat dengan jelas melihat keseluruhan garis besar di mana dia berada saat ini. Setelah melihat ini, Fang Yu terkejut sesaat, wajahnya sedikit berubah. Saat ini, dia sedang dalam mulut besar. Tebing di sekitarnya sebenarnya bukanlah tebing, melainkan penghalang di dalam mulut besar. Mulut besar ini mungkin tingginya lebih dari 10.000 meter dari bawah ke atas. Saat ini, kesadaran ilahi Fang Yu telah menyebar di bawah mulut besarnya, dan baru pada saat itulah dia hampir tidak bisa melihat sepasang mata besar. Mata ini seperti dua lubang hitam, sangat besar. Hanya melihatnya saja bisa membuat orang takut. Aku, sial, bahkan Fang Yu baru pertama kali melihat makhluk sebesar itu. Gelar yang sangat besar ini melampaui kesadaran. Dia segera membuka mata wawasannya dan melihat ke bawah lagi. Segera setelah pupil salib emas di pupil terbuka, bidang penglihatan di bawah menjadi transparan. Fang Yu langsung memperkecil pandangannya, melekat pada kesadaran ilahi yang menyebar di atas, dan mengamatinya dalam bentuk pihak ketiga. Tak lama kemudian, dia melihat siluet raksasa. Gadis jurang ini, seluruh tubuhnya sangat mirip katak yang melihat ke atas. Namun mulutnya sepanjang paruh. Fang Yu saat ini berada di mulut 10.000 meter. Lebih jauh ke bawah, ada dua mata raksasa seperti lubang hitam, dan sebuah tengkorak. Kedua anggota tubuhnya berjongkok di tanah berputar-putar, seolah-olah melompat kapan saja, sementara anggota badan depannya tunggu. Fang Yu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa anggota tubuh raksasa ini semuanya dikunci dengan rantai. Ujung lain dari keempat rantai ini dihubungkan oleh kehampaan yang tak ada habisnya. Bahkan dengan mata wawasan atau kesadaran ilahi, ia tidak dapat menyebar sejauh itu. Setelah Fang Yu melihat sosok raksasa ini dengan mata wawasan, dia sangat terkejut. Ini terlalu besar. Yang disebut gadis jurang ini, tinggi mulut runcingnya saja sudah puluhan ribu meter, dan tubuhnya gelombang www.novelringan.com gelombang mungkin lebih dari 560.000 meter. Ukurannya yang segitu, kalau diletakkan di dunia luar, saya khawatir bisa langsung membuat takut banyak orang hingga mati. Ketika Sky Eater menjadi yang terbesar di depan Fang Yu, tinggi tubuhnya tidak lebih dari 1000 meter. Kesenjangan 50 kali, namun saat ini, tidak ada jalan lain. Anda hanya dapat meninggalkan tempat ini dengan menyingkirkan raksasa ini. Apa yang bisa kulakukan untuk segera membunuh monster jurang ini, pikir Fang Yu. Dia benar-benar tidak punya pengalaman menghadapi raksasa seperti itu. Kamu, bagaimana kamu bisa? Tetapi ketika Fang Yu masih memikirkan tindakan pencegahan, suara ngeri gadis jurang tiba-tiba terdengar di sekelilingnya. Fang Yu pulih dan melihat ke bawah. Mata ini, kamu. Suara gadis jurang itu terkejut, tapi kata-katanya berhenti tiba-tiba. Suara itu pada saat ini menghilang, seolah-olah Fang Yu tiba-tiba menjadi tuli, dan seolah-olah gadis jurang maut itu dibungkam oleh hukum tertentu. Singkatnya, ia menghilang dengan sangat aneh. Petik 2 titik. Itu akan, sialan. Setelah beberapa detik, suara gadis jurang neraka muncul lagi, penuh amarah. Apakah kamu ingin melawanku? Kata Fang Yu. Aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Gadis jurang itu masih kaget dan dengan marah berkata, jika keinginan di luar berani mempermalukanmu, tunjukkan mata ini, biarkan saja. Petik 2. Hei, apa yang akan kamu katakan? Fang Yu masih ingin berbicara. Namun sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu merasakan semburan hisapan muncul di belakangnya. Kemudian, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan penglihatannya berubah. Fang Yu kembali ke jalan istana. Ada keheningan di sekeliling. Meski aku masih ragu, namun perasaan tidak menyenangkan dari hubungan dengan teratai merah menjadi semakin kuat.
Dia harus menemukan Gulian secepatnya. Fang Yu menggerakkan kakinya, tubuhnya seperti listrik, dan bergegas ke depan. Gunung berapi telah runtuh sepenuhnya. Bersama dengan patung batu Divine Phoenix di puncak gunung berapi. Dan hal-hal di dalam gunung berapi juga terekspos. Huang melihat berbagai harta karun yang bersinar di gunung berapi, tampak terkejut. Kemudian, ia tertawa, terbahak-bahak. Hahaha. Di tengah tawa, tubuh naga hitam besar itu perlahan memudar menjadi awan energi hitam, terkondensasi menjadi bentuk manusia. Ini keberuntunganku. Ini keberuntungan Dazao Moes. Huang melihat posisi cahaya terang di depannya, dan berteriak. Ia tahu bahwa zamannya akhirnya telah tiba. Garis darah penelan naga, yang secara paksa ditekan oleh Shenlong, akhirnya akan pulih kembali. Ia menelan keturunan Phoenix terlebih dahulu, lalu mengambil semua harta karun ini. Setelah itu, temukan sumber Shenlong dan melahapnya. Setelah semua ini dilakukan, ia bisa mendominasi bumi bahkan melambung tinggi. Pada saat ini, teratai merah jatuh ke tanah di dalam gunung berapi, bentuk manusianya pulih, dan dagunya berlumuran darah. Wajahnya sangat pucat, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Sebagai keturunan yang dipilih oleh Divine Phoenix, dia bahkan tidak bisa melindungi warisan keluarga Phoenix. Dia terlalu lemah, masih terlalu lemah. Di depan naga pemakan, dia rentan terhadap pukulan dan bukan lawan sama sekali. Asal-usul Divine Phoenix ada dalam dirinya, sepertinya ada kesalahan. Ada kesedihan dan kemarahan di hati Gulian. Dia marah pada kelemahannya sendiri. Meski kemunculan Dragon Swallowing adalah sebuah kecelakaan. Tetapi jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak takut pada musuh yang kuat. Begitulah keberadaan Phoenix tahun ini. Dan dia, benar-benar kehilangan keagungan ini. Maafkan aku. Guren menggigit bibir merahnya, meminta maaf dalam hatinya. Dia benci menangis. Namun kini, air mata masih mengalir dari sudut matanya. Putus asa, Huang terjatuh di samping Gulian. Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat berbagai harta karun di depannya, matanya penuh panas dan keserakahan. Itu semua adalah harta karun yang ditumpahkan tahun itu, dan telah ada selama puluhan ribu tahun. Segala jenis permata, material, dan rahasia di dalam klan Feng. Segunung harta karun ini, jika Anda membawanya ke dunia luar, itu bisa menimbulkan kejutan. Bahkan sepotong batu kecil pun sangat berharga. Huang perlahan bergerak maju dan melangkah ke tangga. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di dalam gunung berapi, ternyata ada peti harta karun. Gulian terbaring di tanah, tulang-tulang di tubuhnya tampak hancur, dan ada rasa sakit yang parah. Meski sedang diperbaiki dengan cepat, saat ini, dia telah kehilangan modal untuk bertarung dengan Huang. Dia hanya bisa melihat Huang tanpa daya, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh harta karun yang eksklusif untuk klan Feng. Huang mengambil permata safir seukuran kepalan tangan, memainkannya, memandang Hong Lian, dan berkata dengan sinis, sebagai binatang dewa, bagaimana Phoenix bisa memilih keturunan yang lebih lemah sepertimu untuk mewarisi asal-usulnya. Guren tidak berbicara, dia juga tidak dapat berbicara. Tentunya kamu belum melihat permata ini. Huang berkata sambil tersenyum bercanda, ini adalah batu Yuanli yang sangat langka pada awalnya, dan energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk membiakkan atau menghancurkan kelompok etnis yang besar. Saat dia berkata, Huang melihat ke depan dan berkata, kamu klan Feng, tampaknya lebih kaya dari klan naga, kamu dapat meninggalkan begitu banyak harta. Sayang sekali, kalian keturunan tidak memenuhi syarat untuk mengambil begitu banyak harta. Biarkan aku menggantikanmu dan menerima hadiah ini, hahaha. Suasana hati Huang sedang bagus, dan tidak bisa menahan tawa saat dia berbicara. Kamu tidak pantas. Saat ini, kata Guren. Tawa Huang berhenti tiba-tiba, menoleh untuk melihat Hong Lian, matanya memerah, dan bertanya, apa katamu? Aku bilang, kamu tidak layak. Guren berkata dengan jelas, aku melahap Silong, penguasa naga saat itu, apa menurutmu aku tidak layak? Huang sepertinya tersentuh oleh Nilin, tiba-tiba amarahnya meledak, dan berteriak. Tuan Naga, saya hanya mendengar tentang Shenlong, tapi saya belum pernah mendengar tentang naga pemakan. Saat ini, Guren tidak lagi takut mati. Meskipun dia tidak mengetahui situasi di dalam klan naga, melihat suasana hati Huang berubah begitu hebat, dia berpikir bahwa ini mungkin penderitaan Huang. Jika dia bisa membuat Huang kesal, dia akan berkata lebih banyak. Shenlong itu sial,
Huang berjalan cepat menuju Gulian, mengangkat kakinya, dan menendangnya dengan keras ke perut Gulian. Engah, Gulian mendengus dan terbang beberapa puluh meter, mengeluarkan seteguk darah. Shenlong adalah binatang suci, kaulah yang brengsek. Honglian mengangkat kepalanya dan berkata dengan susah payah. Emosi Huang benar-benar di luar kendali, dan dia mengangkat tangan kanannya. Wow, sebuah hisapan menyapu teratai merah. Aku sendiri yang akan menemukan Shenlong, seperti menelanmu, menelannya. Huang meraung dengan mata hitam besar bersinar di matanya. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi lawan Shenlong? Honglian bertanya dengan sinis. Shenlong? Ia harus mati. Ia harus mati. Huang meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan tiba-tiba meraih bahu Honglian dengan kedua tangannya, seolah ingin merobek Honglian menjadi dua. Guren langsung menutup matanya. Bagaimana situasinya? Bukankah sudah mati? Tepat ketika Guren hendak menemui ajalnya, sebuah suara laki-laki terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, hubungan batin dapat merasakan mendekatnya nafas. Itu Fang Yu. Hati Gulian bergetar, wajahnya sedikit berubah. Aku, belum mati. Jawab Guren. Oh itu bagus. Jawab Fang Yu. Nada ini membuat Guren merasa sangat tidak bisa diandalkan. Kamu, cepatlah. Aku akan mati. Guren mengatakan ini dengan nada yang tidak tahu caranya. Dia memiliki sifat yang kuat, tetapi saat ini karena naluri bertahan hidup, dia masih berbicara. Oke, aku akan segera ke sana, kata Fang Yu, tinggallah sebentar. Mendengar kata-kata ini, meski aku belum melihat sosoknya, aku tidak tahu kenapa. Hati Guren tiba-tiba penuh percaya diri. Dia membuka matanya, menatap Huang, dan berkata, tunggu. Namun, emosi Huang benar-benar di luar kendali saat ini, meraih tangan Honglian, dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan menelan. Saat ini, Guren merasakan sakit yang menusuk. Tubuh dan jiwanya sepertinya dicabik-cabik secara paksa. Wajah Honglian pucat dan dia mendengus kesakitan. Aku ingin menelanmu, lalu aku akan melahap asal-usul naga. Asal-usul kedua binatang dewa itu semuanya milikku. Huang meraung, tangannya semakin kuat. Di tubuh Honglian, semburan cahaya merah meledak, dan kekuatan suci meledak. Asal-muasal Phoenix Ilahi ingin mempertahankan Gulian. Namun, karena Dewa Teratai Merah sudah sangat lemah, asal Phoenix Ilahi tidak dapat menjaga tubuhnya, dan auranya sepenuhnya ditekan oleh sumber menelan. Matilah aku, teriak Huang Yangtian, kekuatan kedua tangannya terangkat hingga ekstrim. Namun, saat Huang mengangkat kepalanya, dia melihat cahaya keemasan berkedip di langit. Selanjutnya, dari sudut pandangnya, dia melihat sepatu kain hitam terbang ke arah pipinya. Ledakan, tendangan Fang Yu menendang pipi kiri Zhong Huang. Retak, kekuatan mengerikan dan kekuatan tulang Huang yang sangat kuat hancur dalam sekejap. Melihat Huang hendak menabrak tumpukan harta karun itu. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba muncul di depan harta karun itu lagi, menghadap gurun yang beterbangan, tendangan voli lainnya. Ledakan, Huang terbang 100 meter dalam sekejap, dan jatuh ke tanah yang telah diledakkan ke dalam lubang, meledak dengan suara gemuruh. Guren tetap di tempatnya, tubuhnya sangat lemah, dan jatuh. Dengan lembut ke tanah, Fang Yu melompat ke sisi Honglian dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Gulian tidak berdarah, terengah-engah. Dia hampir terkoyak sekarang, untungnya Fang Yu datang tepat waktu. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan susah payah, orang ini, namanya Dai Zhao Mo Si Huang. Dia bilang dia adalah naga pemakan. Petik 2. Hutan belantara Da Zhao Mo. Naga pemakan. Wajah Fang Yu sedikit berubah gelombang www.novelringan.com gelombang dia telah berurusan dengan naga pemakan, dan sudah setengah tahun ketika dia berada di keluarga Ye di Huaibei. Adapun Huang Da Zhao Mo adalah nama barunya yang muncul di bawah separuh nama di Monumen Tongxian. Saat itu, dia masih mendiskusikan nama aneh tersebut dengan Bai Konggu beberapa saat. Ternyata Da Zhao Mo Si Huang akan menelan naga itu. Petik 2. Hati-hati, dia sangat kuat. Gulian mengingatkannya sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Kamu bisa lihat, kalau tidak, kamu tidak akan dipukuli seburuk itu, kata Fang Yu. Meski tubuhnya masih kesakitan, Guren masih mengertakkan gigi saat mendengar kata-kata tersebut. Dia hendak berbicara. Ledakan. Pada saat ini, nafas yang mengerikan muncul dari tanah jauh. Fang Yu menoleh dan melirik harta karun yang menumpuk di belakangnya, lalu memandang Honglian, dan berkata,
aku datang jauh-jauh, bagaimana kamu bisa mendapatkan setengah dari harta ini? Tapi, mari kita bicara tentang hal-hal yang dicuri, aku akan membuang limbah itu dulu. Setelah berbicara, Fang Yu melompat dan bergegas menuju tempat aura meledak di kejauhan. Nafas asal Shenlong. Dalam semburan energi hitam, tulang-tulang wajah Huang Yu yang hancur dengan cepat diperbaiki. Pada saat yang sama, mata merah darahnya menatap Fang Yu yang mendekat. Pada saat ini, suasana hatinya sangat bersemangat, napasnya terus meningkat, dan darah di tubuhnya tampak mendidih. Kebencian terhadap garis menelan naga dan naga. Benci selama puluhan ribu tahun. Selama bertahun-tahun, dia selalu ingin membalas dendam dan membenci. Sekarang, momen ini, akhirnya tiba. Fang Yu memandangi udara hitam yang menyapu ke depan, matanya sedikit berkedip. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa naga pemakanlah yang akan secara langsung mengancam nyawa Gulian. Pertama kali saya bertemu Tun Long adalah di aula leluhur keluarga Ye. Saat itu, naga penelan menunjukkan kebencian terhadap Shenlong dan terus berteriak untuk menelan asal-muasal Shenlong di Fang Yu. Kemudian, menelan naga diselesaikan oleh Fang Yu. Namun, Fang Yu merasa prosesnya terlalu mudah pada saat itu, menebak apakah itu hanya tiruan dari Dragon Swallowing yang mati. Kini, hasilnya ada di depan. Menelan naga yang dia pecahkan saat itu sebenarnya hanyalah tiruan. Dan pria dengan tanda spiral hitam di dahinya, seharusnya adalah tubuh naga menelan. Da Zhao Mo Si Huang. Fang Yu seharusnya tidak memahami tulisan kuno pada prasasti Tongxian, tapi dia bisa melihatnya sekilas. Kalau dipikir-pikir sekarang, seharusnya itu adalah asal-muasal naga di dalam tubuh, biarkan dia memahami garis karakter itu. Garis karakter yang tidak dapat dipahami oleh siapapun pastilah unik untuk klan naga. Fang Yu dengan cepat tiba di depan Huang, kurang dari 30 meter jauhnya. Hanya melayang di udara, dia bisa merasakan semburan aura menakutkan, yang keluar dari aura hitam. Auranya sangat kuat, tidak dapat ditentukan oleh alam kultivasi. Mata Fang Yu sedikit menyipit dan melihat ke depan. Akhirnya biarkan aku menemukanmu, asal-muasal naga. Huang memandang Fang Yu melalui energi hitam, menyeringai dengan senyuman haus darah. Bahkan jika ada suasana gelap, Fang Yu masih bisa merasakan niat membunuh mengerikan yang dikeluarkan oleh Huang. Sebenarnya bukan kamu yang menemukanku, tapi aku yang menemukanmu. Fang Yu tersenyum. Asal-usul naga, sungguh konyol memilih biksu manusia rendahan untuk diwarisi. Huang berkata dengan suara serak, naga itu menginjak-injak martabat naga. Ia tidak pantas menerima penyerahan banyak naga. Klan naga telah musnah selama bertahun-tahun. Apa gunanya memberitahuku hal-hal ini sekarang? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah menurutmu kata-kata ini bisa membuatku jengkel atau asal-usul naga itu? Jika kamu tidak mendapatkan sumber naganya, ras manusia sepertimu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku. Huang mengangkat tangannya, dan energi hitam yang menyelimuti tubuhnya langsung menghilang. Sekarang, saya sedang berkomunikasi dengan Shenlong Origin, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Huang Xuangtong berkata dengan dingin, bersinar dengan darah. Oh, maaf, dia tidak mau berkomunikasi denganmu. Fang Yu berkata sambil tersenyum bercanda, itu memberitahuku bahwa kamu tidak layak. Ledakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, aura di tubuh Huang di depannya meroket, menyebabkan ledakan suara. Yang kuat mungkin meledak di mana-mana, termasuk Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan menggesekkannya dengan ringan untuk membubarkan kekuatannya. Pada saat ini, tubuh Huang terjalin dengan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya luar biasa. Aku tidak layak. Kamu bahkan tidak memiliki nama keluarga ketika aku mengambil alih klan naga dari klan Mo. Kamu hanyalah seekor naga yang sendirian. Huang meraung, menghadap posisi Fang Yu, dengan kedua telapak tangan terbuka. Ledakan, energi tirani meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu menendang kakinya dan naik ke udara, dengan mudah menghindari pukulan itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya terentang, dan segel cahaya keemasan terkondensasi di depan telapak tangannya. Rindo satu gaya, hukum emas India bersinar. Saat berkedip, karakter cahaya keemasan terbang keluar dari segelnya. Karakter cahaya keemasan ini jatuh di sekitar tubuh Huang, berputar dan terbang, bersinar dengan cahaya. Pada saat ini, tubuh Huang ditutupi dengan cahaya keemasan. Lapisan cahaya keemasan ini seperti belenggu yang diikatkan pada tubuh,
membatasi gerakan tubuh Huang. Wow, sosok Fang Yu melintas dan muncul tepat di depan Huang. Huang memandang Fang Yu dengan kebencian di wajahnya, tapi dia menyeringai lagi sambil tersenyum. Fang Yu terlihat lebih santai dan sedikit tersenyum. Saat senyumannya muncul, telapak tangan kanannya juga terangkat, dan dia menggelengkan pipi kirinya, yang baru saja pulih dari Huang. Bentak, tamparan ini menamparkan, dan Huang tidak bisa menjaga keseimbangan di seluruh tubuhnya, dan terbang keluar. Kamu sepertinya meremehkan ras manusia, lalu hari ini aku akan menggunakan kekuatan ras manusia untuk mengalahkanmu sampai kamu yakin. Fang Yu mengikuti Huang terbang di tengah-tengahnya, melipat tangannya, dan menghantam dada Huang. Huang meraung, dan tanda spiral gelap di dahinya bersinar. Ledakan, teknik hukum bulat yang menyelimutinya langsung terguncang. Menghadapi pukulan dada Fang Yu, Huang mengangkat tangannya ke udara dan menutup dadanya. Retak, namun, pukulan Fang Yu jatuh, dan tulang di lengannya langsung hancur. Di saat yang sama, kekuatan pukulan ini belum hilang, tapi terus bekerja di dadanya. Boom, dada Huang tenggelam, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit. Boom, puing-puing terciprat dan Fang Yu berdiri di udara. Dia melihat lesung pipit di bawah dan mengangkat telapak tangan kanannya. Segera setelah taktik di dalam hati keluar, energi ledakan yang menyebalkan terakumulasi di telapak tangan kanannya, dan meledak. Boom, energi sejati ini meledak ke gurun, menyebabkan getaran yang hebat. Seluruh dunia sedang runtuh. Tapi Fang Yu masih tidak berhenti, dan langsung mengangkat telapak tangan kirinya, telapak tangan lain yang mendominasi. Pengeboman yang sangat dahsyat itu meratakan tanah seluas ribuan meter persegi. Tubuh Huang telah terlempar jauh ke dalam tanah. Namun, napasnya tidak berkurang sedikit pun, sebaliknya, di bawah pemboman berturut-turut Fang Yu, napasnya terus meningkat. Tentu saja, Fang Yu tidak berharap untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan mudah. Bagaimanapun, itu adalah naga menelan, menurut pernyataan Li Huoyu. Garis naga menelan sangat kuat saat itu, dan dianggap sebagai penguasa klan naga. Dan kekuatan fisik ras naga adalah lapisan teratas di bumi. Jika Huang tidak bisa menahannya sekarang, Fang Yu malah merasa bosan. Ledakan, ketika Fang Yu berhenti, pancaran sinar energi gelap tiba-tiba keluar dari bawah. Di antaranya, yang terkandung adalah kekuatan pemusnahan yang dahsyat. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, mengembunkan segel emas besar. Boom! Kekuatan pemusnahan meledak pada segel sihir emas, meledak dengan raungan yang keras. Setelah beberapa detik, segel emas mulai bergetar dan retakan muncul. Segel sihir geng emas Daluosong, mantra tingkat semi-abadi, tentu saja, itu tidak terlalu membanggakan, setidaknya itu tidak bisa menghentikan kekuatan pemusnahan, gumam Fang Yu pada dirinya sendiri. Brengsek, detik berikutnya, segel Jin Gang Dharma runtuh. Kekuatan pemusnahan meledak langsung ke tubuh Fang Yu. Ledakan, tubuh Fang Yu langsung terlempar ke langit. Di dalam gunung berapi, tempat penyimpanan warisan klan Feng, Hong Lian baru saja bangun, dan dia melihat pemandangan Fang Yu dibombardir oleh kekuatan pemusnahan di kejauhan. Jantung Gulian bergetar, wajahnya pucat. Kekuatan pemusnahan gelombang www.novelringan.com gelombang berspesialisasi dalam melenyapkan kehidupan, dan ini merupakan pukulan telak bagi sebagian besar makhluk hidup. Oleh karena itu, hanya makhluk seperti Hong Lian dan Fang Yu, yang memiliki asal-usul binatang dewa, yang memiliki kemampuan untuk menanggungnya secara positif. Tapi harga yang harus ditanggungnya juga besar. Gulian menggunakan Divine Phoenix Nirvana untuk memblokir serangan ini sebelumnya. Pada saat ini Fang Yu, sepertinya tidak memiliki pertahanan apapun. Jika terkena kekuatan pemusnahan, meskipun tubuhnya abadi, Anda harus menderita luka serius. Hong Lian menggigit bibir atasnya yang pucat dan mengedarkan nafas ke seluruh tubuhnya. Dia ingin segera memperbaiki lukanya dan pergi untuk mendukung Fang Yu. Foto besar Mo Si Huang di depannya, garis darah berasal dari garis menelan naga di zaman kuno, dan itu jelas merupakan musuh terkuat yang pernah dia temui. Huang ini, sebagai naga yang menelan garis keturunan, memiliki tubuh yang sangat kuat. Fang Yu memikirkannya saat dia terlempar ke langit. Jelas sekali, sebagai klan naga, dan kehancuran garis menelan naga, kekuatan fisiknya harus melampaui lawan manapun yang pernah dia temui di masa lalu. Jadi, ini adalah kesempatan bagus. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mempraktikkan metode rahasia Raja Hantu.
Fang Yu telah membaca seluruh teknik rahasia Raja Hantu sejak awal, dan sekarang tinggal langkah untuk berlatih. Jika Anda ingin menguasai metode rahasia saya, Anda harus menampilkan sepenuhnya 37 jenis metode rahasia dalam pertarungan sebenarnya. Ini adalah kalimat terakhir di halaman terakhir metode rahasia Raja Hantu. Fang Yu tidak punya kesempatan beberapa waktu lalu, tapi sekarang tepat. Dan kekurangan saat ini adalah mitra terbaik untuk pelatihan. Di tanah, Huang berdiri lagi. Papa, tulang-tulang di tubuhnya pulih dengan kecepatan luar biasa, mengeluarkan suara yang tajam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, cahaya berdarah di pupilnya menjadi lebih intens. Desir, di belakang Huang, awan udara hitam perlahan naik. Kelompok energi hitam ini terkondensasi menjadi bentuk naga hitam, melayang di sekitar tubuhnya, mengeluarkan nafas yang menyesakkan. Ayah, Ibu, hari ini, aku pasti akan membalaskan dendam garis penelan naga kita. Aku akan membuktikan lagi bahwa garis penelanan naga kita adalah penguasa ras naga. Saat Huang menginjak kakinya, tubuhnya melesat menuju langit seperti guntur. Kecepatan peluru kali ini sangat berlawanan dengan langit. Hampir dalam 2 detik, dia menyusul Fang Yu yang terlempar ke langit. Huang mengangkat tangan kanannya, awan energi hitam terkondensasi dari tinjunya, seperti kepala naga, mengenai dada Fang Yu. Mulai sekarang, bentuk pertama dari metode rahasia Raja Hantu. Fang Yu membuka tangan kirinya. Karena aksinya terlalu kaku dan tidak bisa menandingi serangan Huang sama sekali, dada Fang Yu terbuka lebar. Ledakan, Fang Yu menerima pukulan kuat di dadanya, mengeluarkan suara teredam dan terbang menuju posisi yang lebih tinggi. Huang terus mengikuti, mengulurkan tangan untuk meraih kepala Fang Yu. Metode rahasia Raja Hantu tipe kedua. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbalik dan mengaitkan kaki kanannya. Namun, tindakan ini masih terlalu lambat, dan juga tidak cocok untuk serangan Huang. Umat manusia yang rendah hati, aku akan membiarkanmu mati. Dengan cibiran di wajahnya, Huang meraih kepala Fang Yu dengan tangan kanannya, lalu menghantamnya dengan dahinya. Ledakan, kali ini, kedua kepala itu bertabrakan dengan keras. Retak, benturan ini menyebabkan dahi Huang langsung tenggelam. Di pihak Fang Yu, tidak banyak perubahan. Ada suara gemuruh di tenggorokan Huang, menatap Fang Yu, matanya melebar, cahaya merah mekar, dia jelas sangat terkejut. Ini yang kamu minta, ini tidak lebih baik dari apapun. Itu pasti lebih sulit dari kepalaku, kata Fang Yu. Matilah aku, Huang Kuang meraung, mengulurkan tangannya pada saat yang sama, mengembunkan awan energi hitam, dan membanting dada Fang Yu. Metode rahasia Raja Hantu tipe ketiga. Fang Yu berbalik, tetapi memperlihatkan punggungnya di depan Huang. Ledakan, dengan suara teredam, tubuh Fang Yu terbang ke depan. Selama 3 ronde berturut-turut, Fang Yu melakukan gerakan metode rahasia Raja Hantu, sepenuhnya mengabaikan serangan Huang. Dia juga tidak berdaya. 37 pose dalam metode rahasia Raja Hantu tampak lebih seperti proses setiap langkah latihan, daripada keterampilan fisik yang sebenarnya. Keterampilan fisik sebenarnya didasarkan pada serangan lawan yang cukup fleksibel. Namun menurut kalimat terakhir metode rahasia Raja Hantu, Fang Yu hanya bisa melakukannya. Selama Anda menampilkan ke-37 bentuk dalam pertarungan sebenarnya, Anda dapat mencapai kesuksesan. Pantas saja teknik rahasia Raja Hantu dikatakan di awal bahwa satu-satunya orang yang bisa mempraktikkan teknik rahasianya selama berabad-abad hanya Raja Hantu sendiri. Fang Yu difitnah. Itu setara dengan bunuh diri, siapa yang bisa melakukannya? Teknik ini, sama dengan Tyrant Palm. Wow, sementara Fang Yu masih berpikir, Huang bergegas lagi dan terus menyerang Fang Yu. Dan Fang Yu terus mengikuti langkah-langkah metode rahasia Raja Hantu, satu persatu. Dalam setiap gerakan, Fang Yu berusaha menjadi yang paling sempurna. Di saat yang sama, dia juga terpukul dengan keras. Fang Yu tidak bisa mengelak setiap kali Huang menyerang, dan tubuhnya terbentur. Setelah beberapa pukulan, bahkan Fang Yu bisa merasakan sedikit rasa sakit dari tubuhnya. Kekuatan Huang jelas merupakan kekuatan tertinggi makhluk hidup. Rasa sakit yang telah lama hilang, tidak buruk, Fang Yu berkata dalam hatinya. Dia masih melakukan metode rahasia Raja Hantu dengan tenang. Bang, 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 di ketinggian, ada semburan ledakan yang menakutkan. Guren melihat pemandangan ini, dan hatinya terjepit.
Dia tidak tahu metode rahasia Raja Hantu apa yang dipraktikkan Fang Yu, dia hanya melihat Fang Yu dipukuli, secara sepihak. Tampaknya bahkan jejak konfrontasi tidak dapat dicapai, itu murni dihancurkan. Hong Lian melawan Fang Yu. Dia tahu betapa kuatnya Fang Yu. Namun, situasi saat ini adalah satu sisi. Ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan Huang berada di luar imajinasi Hong Lian. Melihat tubuh Fang Yu mengeluarkan suara setelah dipukul, tubuh Hong Lian bergetar. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan nyala api kembali menyala di pupilnya. Tetapi ketika dia ingin pergi, dia merasa tubuhnya seperti hancur berantakan, dia tidak bisa mendapatkan kekuatannya sama sekali. Sialan, Guren sangat marah pada dirinya sendiri, dan darah tergigit di bibir atasnya. Metode rahasia Raja Hantu 20 tipe ketiga. Fang Yu masih dalam keadaan dipukuli, tetapi pada saat yang sama, metode rahasia Raja Hantu juga terus digunakan. Kamu hanya memiliki kekuatan ini. Bukankah sayang sekali asal Shenlong memilih ras manusia sepertimu? Huang menyerang, sambil dengan sinis meraung, apakah kamu baru saja mengatakan kamu ingin menggunakan kekuatan manusia untuk mengalahkanku? Hahaha, kekuatan umat manusia seperti kekuatan semut di depan garis menelan naga kita. Bisakah kamu menyakitiku? Kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Tembakan Huang lebih kuat dari yang terakhir kali. Kebencian yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, ingin dilepaskan sepenuhnya. Ini masih jauh dari cukup. Dia perlahan-lahan akan menyiksa Fang Yu sampai mati, dan memukuli suku sederhana yang dipilih oleh Shenlong Origin menjadi bola saus daging. Boom. Tubuh Huang memancarkan semburan energi hitam, dan kecepatan pukulannya secepat kilat. Dalam proses ini, jika tubuh Fang Yu tidak cukup mempesona, saya khawatir dia tidak akan mampu menahannya. Metode rahasia Raja Hantu bentuk ke-30. Metode rahasia Raja Hantu bentuk 32. Metode rahasia Raja Hantu bentuk ke-30. Akhirnya, Fang Yu memainkan dua metode rahasia terakhir Raja Hantu. Jika tidak ada gunanya, Fang Yu berpikir sejenak, jika metode rahasia Raja Hantu ini benar-benar tidak berhasil, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Batu nisan Raja Hantu menghilang, dan dia tentu saja tidak dapat menemukan Raja Hantu lagi. Saat dia memikirkannya, Fang Yu sudah mulai melakukan tindakan terakhir dari metode rahasia Raja Hantu. Pada saat ini, Huang melintas di belakang tubuh Fang Yu, membuat telapak tangannya terpotong, dan menebas tepat di belakang leher Fang Yu. Ledakan, Fang Yu melakukan tindakan terakhir dari metode rahasia Raja Hantu dan jatuh ke tanah. Boom, 3 detik kemudian, dia jatuh ke tanah dan meraung. Tempat di mana Fang Yu mendarat tidak jauh dari Hong Lian. Gulian nyaris tidak bisa berdiri diam, matanya melebar dan melihat ke depan. Desir, Huang mengikutinya dan mendarat tepat di sebelah lubang. Dia melirik ke dalam lubang, lalu memandang Hong Lian, dengan senyum sinis di wajahnya, dan berkata, yang satu mewarisi asal-usul Phoenix, yang lain mewarisi asal-usul Shenlong. Namun, keduanya sia-sia. Petik 2 titik. Di depan garis darah penelan nagaku, kamu bukan apa-apa. 2 binatang suci, sebenarnya pilihlah 2 limbahmu sebagai penerus. Untungnya, kamu bertemu denganku, kamu bisa mengubah kesalahan yang mereka buat. www.lightnovelpdf.com. Saat dia berkata, Huang Yangtian tertawa dan nafasnya melambung tinggi. Retak, di atas tubuhnya, guntur mulai menyambar. Guren tampak pucat pada Huang. Hari ini, asal-muasal burung Phoenix, asal-muasal naga, semua harta ini milikku. Huang tertawa, bergegas menuju teratai merah, matanya pecah, dan menyeringai, mari kita mulai denganmu. Tepat ketika Huang Fei melompati lubang, di tengah jalan. Wow, akhirnya selesai. Fang Yu berdiri di udara, menggerakkan otot dan tulangnya. Saat ini, pakaian Fang Yu agak robek. Teratai merah di belakang hendak berbicara, tetapi Fang Yu bergegas menuju langit. Sekarang, Fang Yu tidak peduli apakah metode rahasia Raja Hantu berguna. Bagaimanapun, dia telah menyelesaikan pertarungan sebenarnya sesuai dengan persyaratan metode rahasia Raja Hantu. Terlepas dari apakah metode rahasia Raja Hantu efektif atau tidak, limbah ini masih harus dibersihkan. Fang Yu segera mendatangi Huang. Sepertinya awalnya tidak cukup berat. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Huang, dan dia membuat gerakan berani. Tinju kanannya menghantam percikan api. Namun,
di depan mata Fang Yu, pukulannya seperti gerakan lambat. Dia menggelengkan kepalanya sedikit tanpa sadar, dan menghindari pukulan itu dengan jarak yang agak jauh. Kemudian tangan kanannya langsung menjadi telapak tangan, dari bawah hingga siku kanan direntangkan oleh Huang. Retakan, kekuatan pukulannya pas, langsung mematahkan tulang siku Huang. Dengan senandung yang membosankan, Fang Yu menatap Fang Yu. Dia tidak menyangka Fang Yu tiba-tiba mulai melakukan serangan balik, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Liar dan marah, dia meraung, dan segera mengayunkan tinju kirinya ke arah Fang Yu. Namun, keadaannya sama seperti sebelumnya. Fang Yu dengan mudah menghindari pukulan itu dengan lebar tubuh yang sangat kecil, dan pada saat yang sama meraih lengan kiri Huang yang terulur dan memutarnya dengan kuat. Retak, tulang lengan kiri Huang langsung hancur berkeping-keping. Hanya dalam 2 ronde, lengan Huang patah. Ini metode rahasia Raja Hantu. Pikiran Fang Yu sedikit terguncang ketika dia menembak. Baru saja 2 putaran ini. Fang Yu belum memikirkannya. Dia tidak berpikir tentang serangan menghindar, tapi tubuhnya secara naluriah melakukan tindakan menghindar yang sempurna. Tembakan guntur Huang, di mata Fang Yu, tampak seolah melambat, tanpa ancaman. Tepatnya, bukan untuk memperlambat, tapi untuk memprediksi. Setiap kali Huang melakukan tembakan, tubuh Fang Yu mengandalkan naluri untuk menghindar, dan secara naluriah melakukan tindakan pencegahan yang paling efektif. Tentu saja, meskipun tindakan mengelak atau tindakan pencegahan tidak dikuasai, Fang Yu masih bisa melakukannya. Namun perbedaan antara sebelum dan sesudah masih ada. Sebelum menguasai metode rahasia Raja Hantu, penghindaran dan serangan Fang Yu tidak mengandalkan naluri, tetapi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan sekarang, saat dia menghindar, jarak 1 cm pun tidak berlebihan, dan tindakan balasannya juga menyerang kelemahan terbesar musuh. Cara termudah untuk memberikan damage maksimal pada musuh. Perbedaan halus ini tampaknya tidak signifikan. Namun, bagi Fang Yu, orang gila yang telah mempelajari ratusan teknik fisik, ini adalah perubahan yang menyenangkan. Dalam pertarungan ahli fisik papan atas, celah sekecil apapun dapat berdampak besar pada hasilnya. Dan peran metode rahasia Raja Hantu adalah membuat seni tubuh mencapai kondisi sempurna. Mengantisipasi pelanggaran lawan bukan dengan mengendalikan tubuh dengan kekuatan otak, melainkan mengandalkan naluri menghindar dan membalas, semuanya baik-baik saja. Ini adalah keterampilan fisik tingkat tertinggi. Mulai sekarang, kamu tidak ingin bertemu denganku lagi, kata Fang Yu sambil mengulurkan tangan kirinya dan meraih kepala. Huang menjerit, dan energi hitam dari tangannya yang patah tulang melonjak, langsung pulih. Dia sekali lagi menyerang Fang Yu terus-menerus. Ledakan, kekuatan tiap pukulan cukup untuk membunuh ribuan makhluk. Namun, dia meninju terus-menerus seperti meriam, tapi dia bahkan tidak memukul Fang Yu dengan 1 pukulan pun. Kecepatan kilatan tubuh Fang Yu bahkan berubah menjadi bayangan di udara. Dan setiap kali Huang melakukan pukulan, akan ada kekurangannya. Fang Yu memanfaatkan setiap kelemahan dan menyerang terus-menerus. Boom-boom, setelah puluhan pukulan berturut-turut, Huang bahkan tidak menyentuh rambut Fang Yu. Sebaliknya, tubuhnya sendiri mengalami pukulan keras di mana-mana, dan tulang-tulang di tubuhnya hampir hancur seluruhnya. Setelah serangkaian serangan ini, hantu naga hitam di belakangnya akan dipukuli hingga berkeping-keping. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala Huang. Huang yang acuh tak acuh terengah-engah, dan saat ini dia tidak dapat menahan diri. Sudah lama sekali aku tidak dipukul seperti tadi. Tentu saja, itu juga untuk latihan, tidak mungkin. Fang Yu meraih kepala Huang dengan 1 tangan dan mencibir. Kamu baru saja selesai berlatih, dan kamu tidak bisa menangkismu jika kamu jarang menggunakannya. Tenggorokan Huang mengeluarkan raungan marah, tubuhnya dengan keras berusaha melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tinju kirinya dan menghantamkannya ke wajah Huang. Di antara petir dan batu api, Huang memperbaiki lengan kirinya lagi dan mengangkatnya ke wajahnya, mencoba memblokir pukulan Fang Yu. Namun, pada saat mengepalkan, kekuatan hancur. Boom! Huang Lian hancur berkeping-keping dengan tangan dan wajahnya, tenggelam berkeping-keping. Fang Yu tidak berhenti di situ, dan meraih bahu Huang dengan kedua tangan, dan lutut kanannya tiba-tiba terangkat ke arah Huang, dada. Boom! Huang mendengus, tulang dadanya hancur, dan darah hitam dan emas dimuntahkan dari mulutnya.
Fang Yu melepaskan tangannya, menarik kaki kanannya ke belakang, dan menendangnya keluar. Boom! Kepala Huang ditimbang dengan kaki ini, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah di bawah. Boom! Huang terjun ke tanah lagi, meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Petik 2 petik 2. Teratai merah di tanah melihat pemandangan ini dengan ekspresi kusam. Situasinya, sepertinya tiba-tiba berbalik. Awalnya, Huang lebih unggul, dan Fang Yu tidak bisa menolak. Dan sekarang, Fang Yu benar-benar menghancurkan Huang lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Guren merasa dia tidak bisa memahami pertarungan itu. Huang jatuh ke tanah, dan tulang di seluruh tubuhnya hancur. Kakak, tulang-tulang di tubuh sedang diperbaiki dengan cepat. Pupil merah Huang menatap sosok emas samar di langit. Dalam konfrontasi fisik, dia dikalahkan. Benar-benar kalah. Sebelumnya, dia menyerang satu demi satu, semuanya menyerang tubuh Fang Yu. Namun, Fang Yu baik-baik saja. Tapi barusan, dia sekali lagi melawan Fang Yu, dia benar-benar dikalahkan. Entah itu kekuatan atau kecepatan, dia bukan lawan Fang Yu. Dia bahkan tidak menyentuh Fang Yu. Proses sebelumnya di mana Fang Yu dipukul terus-menerus olehnya seperti melepaskan air dengan sengaja. Kesenjangan yang begitu besar membuat Huang merasa malu dan marah. Saat naga menelan garis, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh biksu manusia? Di masa kejayaan ras naga, ras manusia lebih rendah daripada semut. Huang sangat marah. Saat ini, tubuhnya mulai berubah. Boom! Terdengar suara gemuruh di tanah. Fang Yu jatuh dari udara dan melihat lubang di bawah, melepaskan energi hitam yang tak ada habisnya. Kekuatan dan nafas yang luar biasa keluar darinya. Hati-hati, ia akan memulihkan tubuhnya. Hong Lian mengingatkan Fang Yu dengan akal sehatnya. Tubuhnya, bentuk naga yang menelan. Fang Yu bertanya dengan alis sedikit terangkat. Ya, melihat lokasi lubang di depannya yang terus-menerus mengeluarkan gas hitam, mata Hong Lian masih terkejut. Naga pemakan hitam, kuat dan kuat. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatan Divine Phoenix Origin, dia tidak bisa bersaing dengannya. Rasa ketidakberdayaan dan keputusasaan belum hilang dari hatinya. Di sisi Fang Yu, setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Lian, matanya sedikit berkedip. Dia belum pernah melihat naga menelan sebelumnya, meskipun itu hanya tiruan. Dia mendapat kesan tentang penampilan Tunlong. Boom! Bumi berguncang. Di lubang di bawah, udara hitam menyembur. Retak. Di udara hitam, semburan guntur ungu masih menyambar. Fang Yu menunduk, matanya sedikit redup. Dia telah melihat siluet naga menelan. Tubuh naga yang panjangnya ratusan meter, memancarkan tekanan yang menghancurkan. Pemaksaan ini saja, saya khawatir dapat menghancurkan sebagian besar makhluk hidup di dunia. Dan semburan energi hitam yang muncul dari tubuh yang menelan naga lebih kuat dari semua energi. Ini adalah garis keturunan super kuat yang diwarisi dari generasi ke generasi, yang menggabungkan nafas ribuan makhluk purba gelombang www.novelringan.com gelombang dan darah mereka. Aum! Huang mengangkat kepala naga itu, melihat posisi Fang Yu, membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara gemuruh. Dengan raungan ini, Fang Yu bergegas ke udara dengan topan hitam yang melanda. Fang Yu mengangkat telapak tangannya. Ledakan, energi menyebalkan yang kuat meledak bersamaan dengan angin puyuh hitam, meledakkan dunia. Ruang itu hancur, dan pada saat ini, tubuh Fang Yu menukik ke bawah, bergegas menuju naga yang menelan di bawah. Ledakan, kali ini, langsung mengerahkan kekuatan Tianlei. Ziguang Thunder langsung meledakkan tubuh Fang Yu. Rasanya seperti menabrak meteorit, prosesnya sangat cepat, Fang Yu terbang sebelum sempat menghindar. Naga yang menelan meraung ke langit, dan energi pemusnahan gelap mengembun di mulutnya. Wow, Fang Yu mengelak di udara, menghindari kekuatan pemusnahan. Dia memandang naga yang menelan di kejauhan dengan mata yang menakjubkan dan mengangkat tangan kanannya. Cahaya perak bermekaran, dan tombak suci langit muncul di tangan kanannya. Orang tua gila, kamu seharusnya tidak mengira aku benar-benar punya kesempatan untuk membunuh seekor naga. Fang Yu berkata dalam hatinya, jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, saya dapat bertukar pengalaman satu sama lain. Senyuman muncul di sudut mulut Fang Yu, dan dia meremas tombak langit, dan bergegas menuju naga di kejauhan. Desir, Fang Yu membelah langit, dan aura tajamnya dilepaskan sepenuhnya, seolah bisa membelah seluruh ruang. Ledakan,
Menelan naga menyerang satu demi satu, tetapi Fang Yu terus mengelak. Dalam 3 detik, Fang Yu datang ke depan naga menelan, mengangkat tombak surgawi di tangannya, dan menusuk kepala naga itu dengan kuat. Memanggil, tombak suci di langit bersinar dengan cahaya perak dan meledak dari langit. Bas! Namun, pada saat ini, mata merah yang tampak seperti bukit di depan Fang Yu tiba-tiba bersinar. Saat ini, Fang Yu merasa panas. Kekuatan tak terlihat meledakkannya dengan tombak suci di langit. Pada saat yang sama, ekor naga yang menelan naga menghantam langsung ke arah Fang Yu. Ledakan, tubuh Fang Yu seperti batu kecil di depan ekor naga besar itu. Kekuatan saat ini, bahkan Fang Yu, merasakan tulangnya bergetar hebat. Boom! Fang Yu menghantam tanah di kejauhan dan berguling hampir 100 meter sebelum dia bisa berdiri teguh. Ini adalah klan naga yang mendominasi dunia saat itu, kekuatannya benar-benar tidak kuat. Fang Yu memutar lehernya, rasa kebas di tubuhnya perlahan hilang. Dia tahu bahwa Dragon Swallowing jelas tidak lemah, jika tidak, Gulian tidak akan dikalahkan sepenuhnya. Naga yang menelan di kejauhan membuka mulutnya lebar-lebar, dan aura kebiruan mengembun di udara, meledak ke arah Fang Yu. Boom! Kekuatan mengerikan menyapu. Fang Yu segera merasakan nafas sedingin es datang ke arahnya, dan segera terbang ke udara. Boom! Cahaya biru ini meledak langsung ke tanah tempat Fang Yu berada. Kakak, selanjutnya, bekas es mulai muncul di seluruh tanah, menyebar ke udara. Kekuatan es. Fang Yu memandang naga menelan, matanya berkedip-kedip. Hukum dan energi yang dikendalikan oleh Dragon Swallow, sepertinya tidak ada habisnya. Hanya dalam beberapa ronde singkat, Dragon Swallowing telah melepaskan kekuatan pemusnahan, kekuatan guntur, dan kekuatan es. Ini hanyalah puncak gunung es dari kemampuannya. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Garis keturunan naga pemakan, perilaku sebenarnya adalah tindakan perampok, secara paksa mengambil kemampuan dari terlalu banyak ras. Mereka adalah kumpulan dari ribuan ras di bumi. Li Huoyu berkata, jika tidak ada naga, biarkan saja ditelan. Long Yimei terus berkembang, sungguh sulit untuk dibayangkan. Jadi kemunculan Shenlong benar-benar sesuai dengan harapan semua orang. Pantas saja itu adalah tubuh keberuntungan. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, tetapi garis keturunan naga penelan masih bertahan. Karena Shenlong begitu kuat pada saat itu, mengapa garis menelan tidak naga disingkirkan? Akan selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Li Huoyu berkata, meskipun Shenlong adalah binatang dewa, ia belum mencapai titik kemahatauan. Pukulan naga menelan ini secara langsung menciptakan balok es setinggi ratusan meter. Fang Yu sedikit mengernyit, memandang naga yang menelan di kejauhan, dan tiba-tiba melemparkan Sky Celestial Halberd ke tangannya. Memanggil, saat tombak suci langit menembus langit, tubuh Fang Yu menghilang di tempatnya. Wow, Fang Yu bahkan satu langkah lebih cepat dari Sky Celestial Halberd dan muncul di atas kepala naga penelan naga. Tunlong mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya merah. Kekuatan panas yang tak terlihat itu menyerbu menuju Fang Yu lagi. Cahaya keemasan yang kuat keluar dari tubuh Fang Yu, dengan paksa menerobos kekuatan tak terlihat ini. Pada saat yang sama, tombak suci langit datang menderu-deru. Tunlong segera mengangkat kaki kanannya, mencoba menepis tombak suci langit itu. Pada saat gangguan ini, Fang Yu sudah menukik ke kepala Dragon Swallowing, mengepalkan tangan kanannya. Retakan. Pada saat mengepalkan tangan, ruang di sekitarnya meledak. Tinju bengkong. Fang Yu menukik, tangan kanannya meledak tepat di atas kepala naga itu. Sisik hitam dan mengkilat meledak dengan pukulan ini. Ledakan. Dengan suara teredam, kepala naga besar yang menelan naga itu jatuh langsung ke tanah di bawah. Memanggil. Pada saat yang sama, Celestial Halberd terbang kembali ke tangan Fang Yu. Fang Yu mengejar kemenangan dan mengejar kepala naga di bawah. Pupil naga kembar yang menelan naga itu, cahayanya bahkan lebih menyilaukan. Fang Yu menyipitkan matanya, dan pada saat yang sama mengedarkan tubuh roh dao besar, menutupi dirinya. Kemudian, dia memaksakan nafas panas ini dan mendekati kepala naga menelan. Mata ini terlalu menyebalkan. Fang Yu mengepalkan Sky Celestial Halberd dengan erat dan menusuk ke arah pupil kiri yang besar dan berdarah di depannya. Engah. Aura ganas tombak suci di langit langsung memecahkan lapisan pelindung di luar pupil naga merah dan menembus ke dalamnya. Retak. Pada saat ini, tubuh naga besar yang
Menelan naga itu tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Ledakan. Pada saat yang sama, aura yang lebih menakutkan keluar dari tubuhnya, seolah ingin meledakkan kembali Fang Yu. Namun, tubuh Fang Yu bersinar terang, dan napasnya juga mengerikan, dia tidak mundur selangkah. Dia meraih tangan kanannya dan mengambil kembali tombak suci langit yang telah menembus pupil kirinya ke tangannya, dan kemudian, menusuk ke arah murid kanan Dragon Swallowing. Engah. Tombak suci langit menembus seluruh kekuatan, ditambah kekuatan Fang Yu untuk menghancurkan semua makhluk hidup, sehingga naga yang menelan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan atau memblokir. Pada saat ini, pupil kanannya juga tertusuk. Aum, tubuh naga penelan berputar dengan keras, dan itu terasa sangat menyakitkan. Ledakan. Di saat yang sama, di belakang tubuhnya, sebuah bola hitam pekat muncul seperti lubang hitam. Fang Yu tahu apa ini. Inilah asal-muasal menelan naga, sumber menelan. Apakah ini dilucuti? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya. Namun, pada saat ini, boom, sumber melahap tiba-tiba mengeluarkan energi sihir tertinggi yang mengandung berbagai energi. Ledakan. Fang Yu tidak punya waktu untuk merespons dengan cara apapun, dan langsung meledak. Kekuatan rangkaian energi sihir ini hampir sebanding dengan pemboman pil asli yang memimpin jalan di halaman suci diplomat kosong. Ini cukup menakutkan. Fang Yu terbang langsung ribuan meter jauhnya, hanya merasakan sakit yang membakar di bagian depan tubuhnya. Ini sungguh menyakitkan. Dari tingkat rasa sakitnya, kita bisa melihat betapa dahsyatnya pukulan ini. Jika bukan karena Fang Yu, dia akan digantikan oleh makhluk lain. Aku khawatir makhluk itu akan musnah seketika. Namun, Fang Yu masih tidak menunjukkan luka di tubuhnya, dan tidak ada pendarahan, namun mantelnya hampir hancur, hanya sedikit kain yang tergantung di bahu kirinya. Fang Yu hanya merobek kain ini, sehingga meskipun dia bertelanjang dada, setidaknya itu lebih indah. Melihat naga menelan di kejauhan lagi, mata Fang Yu sedikit berubah. Pada saat ini, sumber menelan yang muncul di belakang tubuh naga itu memancarkan semburan energi hitam. Ki hitam ini mengembun menjadi bentuk naga di udara, satu demi satu. Penampakan naga hitam ini berukuran sekitar setengah dari tubuh Huang. Tapi penampilan mereka mirip dengan Huang. Pupil naga berwarna merah darah, nafas berbagai hukum dan energi, dan sisik hitam berkilau. Hanya dalam beberapa puluh detik, lebih dari 50 naga hitam berkumpul di udara, menatap Fang Yu. Adegan ini saja sudah bisa membuat orang takut, belum lagi paksaan yang meremukkan segalanya, dan aura penghinaan terhadap semua jiwa. Di depan puluhan naga hitam besar, setidaknya dari penampilannya, Fang Yu benar-benar sekecil semut. Siapapun yang menyakiti anakku, aku akan membalas dengan kekuatan seluruh keluarga. Suara yang dalam datang dari naga yang menelan di langit, seperti guntur. Pada saat ini, Fang Yu menyadari bahwa, naga penelan yang dipanggil oleh sumber penelanan alam liar, adalah naga asli yang menelan garis keturunan. Tentu saja, ini bukanlah entitas, tapi eksistensi yang mirip dengan klon. Tapi semua klon ini memiliki sejumlah kekuatan asli. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik naga penelan lengkap, total ada lebih dari 50 kepala, bersama-sama, kekuatannya masih tak terbayangkan. Garis penelan naga masih memiliki tangan seperti itu, untuk melindungi keturunan satu-satunya ini. Suara sedikit terkejut Li Huoyu datang dari telinga Fang Yu, tes-tes perlakuan ini. Lusinan naga yang menelan melayang di udara, dan bahkan sebagian besar ruangannya diselimuti udara hitam. Pada saat ini, Hong Lian, yang berdiri di depan warisan klan Feng, tenggelam ke dasar. Dia tidak menyangka, naga penelan bisa memanggil begitu banyak naga penelan. Hanya satu kekuatan yang begitu menakutkan, ada hampir 60 naga yang menelan, bagaimana cara menghadapinya. Hong Lian melihat posisi Fang Yu dan menggigit bibirnya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Fang Yu. Ya gelombang www.novelringan.com gelombang aku belum pernah melihat naga sebelumnya, dan aku tidak bisa membunuh naga. Aku sangat penasaran, Fang Yu berkata tanpa daya. Sekarang aku akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh naga sejati. Hasilnya, aku mencapai usia 60. Tak berdaya, namun tetap harus membunuh naga itu. Seekor naga adalah pembantaian, dan 100 adalah pembantaian. Fang Yu tidak peduli dengan nomornya. Sebaliknya, dia justru sedikit bersemangat. Ini adalah kesempatan langka untuk pertarungan sebenarnya,
kesempatan praktis baginya untuk mengeluarkan sedikit usaha. Dia mengepalkan tombak suci langit, siap untuk bergegas menuju naga yang menelan di kejauhan. Dengan musuh yang kalah jumlah, lawannya tetaplah naga raksasa. Dilihat dari adegannya, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Asal-usul naga, aku harus melahapmu hari ini. Huang meraung, bergema seperti guntur di seluruh ruangan. Dalam nadanya, ada kegembiraan dan kegembiraan, serta kebencian yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Ia menoleh dan melihat lusinan naga yang tertelan di belakangnya. Hanya darah di tubuhnya yang mendidih dan terbakar. Ia mengetahui bahwa ini adalah warisan terakhir yang ditinggalkan oleh nenek moyang garis penelan naga, termasuk orang tuanya. Kekuatan ini adalah kekuatan kolektif dari vena penelan naga, yang akan membantunya menelan asal mula binatang kembar hari ini, dan pada saat yang sama mengakhiri kebencian puluhan ribu tahun ini. Pendahulu, hari ini, Huang akan membalaskan dendammu, perhatikan baik-baik. Jantung Huang melonjak, dan atmosfer hitam berputar di tubuh naga, dan auranya meroket. Ia menatap posisi bulu resep yang jauh, dan pupil yang tertusuk dengan cepat diperbaiki. Aum, Huang Yang Tian meraung, dan puluhan tubuh naga yang menelan naga di belakangnya bergetar. Mereka membuka mulut bersama-sama dan meraung. Boom, suara ini bergema di langit, dan kemarahan serta kebencian yang tak ada habisnya yang terkandung di dalamnya sepertinya menelan seluruh dunia. Saat ini, langit dan bumi berguncang, dan seluruh ruang runtuh. Berdiri di tempat, Gulian merasakan tubuhnya gemetar dan tercekik. Hampir 60 naga penelan melayang di udara, setelah kekuatan menelan dilepaskan. Saya khawatir dunia di depan mereka akan langsung tertelan. Momentum ini, sungguh menakjubkan. Hong Lian memandang Fang Yu di kejauhan, wajahnya pucat. Fang Yu sangat kuat, tetapi dalam menghadapi begitu banyak musuh, dia juga tampak sendirian. Guren mengertakkan gigi dan mengeluarkan suara marah di tenggorokannya, mencoba untuk bergegas ke depan. Tetapi pada saat ini, paksaan di sekitarnya sangatlah menakutkan. Tubuh Hong Lian seperti ditekan oleh gunung besar, dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia melangkah, apalagi membantu Fang Yu. Guren meraung enggan dan marah. Dia masih terlalu lemah. Bahkan jika dia telah memperoleh Divine Phoenix Origin, dia tidak akan berada pada level Fang Yu atau Dragon Swallowing. Dia ingin menjadi lebih kuat, dan sekarang dia bisa membantu Fang Yu daripada hanya menonton. Semua leluhur telah muncul, sangat percaya diri. Fang Yu memandangi kerumunan naga yang menelan di kejauhan dengan mata yang menakjubkan. Dia menghitungnya, ditambah Huang, totalnya ada 58 naga yang menelan. Di antara mereka, Huang, sebagai naga penelan sungguhan, secara alami memiliki nafas terkuat. Tapi naga yang menelan di sampingnya juga tidak lemah, setidaknya kekuatan mereka tidak masuk akal. Menghadapi 58 naga yang menelan naga sekaligus. Sejujurnya, itu tidak terlalu sulit. Tapi Fang Yu penuh semangat juang sekarang. Dia belum pernah merasakan pertarungan yang menegangkan selama bertahun-tahun. Hari ini adalah kesempatan terbaik. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memegang tombak langit. Lalu dia berpikir sejenak, lalu mengangkat tangan kirinya. Cahaya biru mekar, dan pedang dao surgawi yang patah muncul di tangannya. Sambil berpikir, Fang Yu mengganti bagian pedang dao surgawi yang rusak dengan kekuatan dao surgawi yang kental. Om, pedang dao surgawi mengeluarkan suara instrumen, dan cahaya biru muncul saat patah, membentuk bilah yang lengkap. Baiklah, sekarang ayo kita bunuh naga itu. Fang Yu meraih tombak di tangan kanannya dan pedang di tangan kirinya. Cahaya perak, cahaya biru pelangi. Wow! Kemudian, tubuh Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas menuju kelompok naga yang menelan di kejauhan. Dilihat dari pemandangannya, terlihat seperti ngengat sedang memadamkan api. Namun, Fang Yu tidak menyangka akan kalah. Dia baru saja memikirkan bagaimana cara mengatasi begitu banyak naga yang tertelan dengan bersih dan cepat. Ledakan, Fang Yu masih berlari kencang di udara. Saat mendekati kelompok naga penelan, sudah ada beberapa naga penelan di depan mereka, dan di saat yang sama mereka membuka mulut untuk mengeluarkan energi magis yang mengandung kekuatan melahap unik mereka. Desir, tubuh Fang Yu terus berkedip di udara, mengubah arah setiap saat. Di saat yang sama, dia terus-menerus mendekati naga yang menelan naga yang paling dekat dengannya. Dibandingkan dengan pemboman Dragon Swallowing, kecepatan Fang Yu memiliki keuntungan besar.
Dalam beberapa detik, dia sampai di depan salah satu naga yang menelan naga. Fang Yu mengangkat pedang Dao Surgawi di tangan kirinya dan membelahnya secara horizontal. Teknik pedang terakhir surga, ledakan. Aura pedang biru tajam menebas naga yang menelan di depannya. Aura pedang ini tiba-tiba mengembang di udara, dan langsung melewati leher naga yang menelan di depannya. Retakan, menelan naga ini tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara apapun. Tubuh naga itu bergetar, dan tubuhnya perlahan-lahan roboh dan menjadi hitam kembali. Sangat sederhana, Fang Yu mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya ke naga yang menelan lainnya, bersiap untuk menyerang. Ledakan, namun, pada saat yang sama, naga menelan lainnya membuka mulut mereka lagi, meledakkan kekuatan sihir mereka ke arah Fang Yu dalam guntur petir ungu. Boom! Serangkaian serangan ini secara langsung meledakkan Fang Yu dari jarak beberapa ratus meter. Fang Yu berdiri kokoh di tanah, tetapi tidak bisa menghentikan kakinya, dan langsung membuat retakan besar di tanah. Sial, sepatunya hilang. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat kelompok naga yang menelan di depan. Ras manusia yang rendah hati, bahkan jika kamu mendapatkan asal-usul naga, kamu tidak dapat mengubah garis keturunan manusia inferiormu. Apa yang akan kamu lawan melawan ras naga kita? Huang memandang Fang Yu dan mengeluarkan suara yang dalam. Sebelum kemenangan sesungguhnya, yang terbaik adalah tidak mengatakan hal ini sebelumnya. Fang Yu memandang Huang dan tersenyum. Kalau tidak, kamu akan dipukuli olehku dan memohon ampun nanti, betapa memalukannya kamu. Sepertinya kamu masih memiliki harapan untuk dirimu sendiri atau asal-muasal Shenlong. Kalau begitu biarkan harapanmu hancur total, kata Huang Han. Begitu kata ini keluar, kedua cakar naganya terangkat pada saat yang bersamaan. Ledakan. Pada saat ini, kilatan petir yang tak berujung tiba-tiba muncul di langit. Hal ini membuat seluruh langit, seperti lautan guntur, menjadi sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di mana Fang Yu berada, tanah runtuh. Sejumlah besar api magma keluar dari tanah, meledak menuju posisi Fang Yu. Dan laut guntur di langit juga mulai mengumpulkan gelombang guntur cahaya ungu, menebas ke arah tempat Fang Yu. Antara mengangkat tangan, seluruh dunia akan berubah warna. Selain itu, cakupannya diperluas hingga Fang Yu hampir tidak bisa dihindari. Langit adalah guntur, dan bumi adalah api. Cara-cara ini bisa dibilang ekstrim. Desir, sosok Fang Yu terus berkedip, menghindari kekuatan besar yang meledak dari langit dan tanah. Namun lama-kelamaan dia merasa bosan. Sudah waktunya untuk mencoba mantra tingkat surgawi yang sebenarnya. Fang Yu memandangi naga besar yang menelan di kejauhan, matanya basah kuyup. Sepanjang sejarah biksu manusia, mantra yang dapat dinilai sebagai keabadian sejati sangatlah langka. Sejauh yang diketahui Fang Yu, jumlahnya tidak lebih dari 20. Tentu saja, yang dimaksud dengan mantra tingkat keabadian yang sebenarnya bukanlah bahwa mantra itu diciptakan oleh yang abadi, tetapi tingkat yang mewakili mantra teratas. Dapat juga dikatakan bahwa mantra tingkat surgawi yang sebenarnya adalah mantra terkuat yang dapat dikuasai oleh seorang biksu di bawah makhluk surgawi. Kekuatan mantra ini tidak selalu terletak pada pelanggaran gelombang www.novelringan.com gelombang. Namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka sangat rumit. Bahkan jika sebagian besar kultivator memperoleh rahasia mantra tingkat keabadian sejati, mereka tidak dapat memahami rahasianya, apalagi berkultivasi hingga sukses besar. Fang Yu memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa rahasia mantra tingkat keabadian yang sebenarnya. Dia bisa memahaminya, dan dia juga menghafal semuanya. Namun masalahnya adalah dia tidak mengintegrasikan dunia dan tidak dapat menggunakannya. Dan setelah 10.000 lapisan periode pemurnian Qi dan perpaduan menyeluruh dari tubuh roh Dao, dia akhirnya mengintegrasikan dunia. Sekarang, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menggunakan mantra level True Immortal. Teknik pembunuhan iblis Yuanshi. Ini adalah teknik magis peninggalan kekuatan besar Yuanshi Tianzun, yang dikenal sebagai teknik ofensif terkuat dalam sejarah. Usia Yuanshi Tianzun dikatakan sebagai usia ketika monster merajalela. Teknik pemadaman iblis Yuanshi adalah teknik sihir yang dipelajari sendiri oleh Yuanshi Tianzun saat menghadapi banyak monster. Sekarang, menghadapi 57 naga pemakan yang tersisa, teknik sihir pemadaman Yuanshi seharusnya menjadi teknik yang paling cocok. Fang Yu menjadi tenang, cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, menyebar keluar. Bum bum bum,
Lapisan perisai yang menyebalkan ini sepenuhnya memblokir guntur dan api dari atas dan bawah. Meski masih ada getaran di dalam, itu bisa diterima oleh Fang Yu. Dia melihat naga menelan di depan, mengangkat telapak tangannya, dan melafalkan Fa Jue. Rumus ajaibnya sangat panjang, dan pada saat yang sama membutuhkan banyak energi sejati dalam tubuh sebagai pendukung. Ledakan, Fang Yu menyatukan kedua telapak tangannya, telapak tangan kirinya bersinar hitam, dan telapak tangan kanannya bersinar putih. Kedua sinar cahaya tersebut bergabung membentuk kekuatan Yin dan Yang mirip dengan Tai Chi. Namun, ini bukanlah kekuatan Yin dan Yang, tetapi kekuatan sihir Yuanxi yang telah dipelajari Yuanxi Tianzun sepanjang hidupnya.